Oh gitu. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita dambakan syafaatnya kelak. Perkenalkan, nama saya Fadia Nugraha, berdomisili di Melbourne, Victoria, dan saya hari ini diberi amanah untuk menjadi moderator, mewakili CFAIR dan Muslimah Westall. Kalau di serial talk sebelumnya, kami sempat membahas mengenai topik seputar mental health dan family financial planning. Di serial talk hari ini, kita akan mengupas seputar kesiapan para ibu dan para orang tua pada umumnya dalam merancang kegiatan yang mendidik sekaligus menyenangkan untuk para buah hati kita. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini yang mengharuskan kita semua untuk lebih banyak menggunakan waktu di rumah. Baik, sedikit informasi tentang penyelenggara hari ini. CFAIR stands for Center for Empowerment and Research, adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang kajian-kajian sosial, dibentuk tahun 2013 di Melbourne. CFAIR memiliki kegiatan utama berupa penelitian, pelatihan, konsultasi, dan publikasi terkait dengan masalah-masalah sosial. Sedangkan Muslimah Westall adalah salah satu divisi di bawah Masjid Westall. Didirikan sekitar tahun 2014 yang bertujuan sebagai wadah untuk mempererat ukhuwah dan menimba ilmu dengan para muslimah di area Southeast Melbourne dan sekitarnya. Adapun kegiatan Muslimah Westall mencakupi pengajian muslimah, penggalangan dana, acara berbuka puasa, school holiday programs, halal food bank, dan lain sebagainya. Pertama-tama saya mau menyapa para narasumber kita hari ini. Ada Dr. Lara Fridani. Assalamualaikum, Mbak Lara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Lara? Alhamdulillah, dingin-dingin hangat. Alhamdulillah ya. Mbak Lara Fridani adalah seorang psikolog dan dosen di Faculty of Education Universitas Negeri Jakarta dan juga menjadi co-founder dari CFAIR. Yang kedua ada Teh Reni Rusliani. Assalamualaikum, Teh Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Teh Reni sekeluarga gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teh Reni adalah seorang home education practitioner dan juga menjadi Quran teacher di Maudania Foundation. Berikutnya ada Danesha Juzar. Assalamualaikum, Nesha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di Jakarta pagi ini? Alhamdulillah mendung ya. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih udah bergabung dengan kami, walaupun masih pagi-pagi sekali ya di Jakarta. Iya, 7.50 sekarang. Nesha adalah founder dari Productive Mamas, co-founder dari Hana Indonesia, dan juga penulis buku. Dan selamat pagi dan selamat bergabung juga untuk ibu-ibu semua yang telah bergabung dengan kami di Melbourne atau dari Australia, dan banyak juga yang bergabung dari Indonesia ya, atau mungkin dari negara-negara lainnya. Selamat datang dan selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Oke, beberapa saat lagi kita akan menyimak sharing sessions dari para narasumber hebat kita hari ini yang akan dilanjuti oleh sesi dengan sesi tanya jawab. Jadi akan ada kesempatan untuk ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber kita. Baiklah, sedikit informasi untuk tata cara bincang santai hari ini. Sekedar mengingatkan bahwa acara ini dikhususkan untuk wanita dan sangat dianjurkan mengikuti acara ini dengan device di mana teman-teman dan ibu-ibu sekalian bisa melihat video maupun mendengar audionya karena akan ada slideshow presentations dari para narasumber kita. Dan selama presentasi dimohon untuk menutup audio atau di-mute audionya agar kita semua bisa menyimak presentasi dari narasumber kita dengan seksama. Dan untuk tata cara Q&A sendiri, tanya jawab, jika ingin menyampaikan pertanyaan, teman-teman dan ibu-ibu sekalian bisa menulis pertanyaannya di kolom chat box dan bisa dimulai bersama presentasi berlangsung. Pertanyaan akan saya bacakan selama sesi Q&A atau boleh juga kalau mau menanya langsung kepada narasumber. Dan jika ada pertanyaan yang bersifat anonymous atau mau dirahasiakan namanya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian bisa menyampaikan pertanyaannya lewat private chat ke panitia yang bertugas hari ini. Ada di sini namanya admin Hanina Sution dan admin Feni Masudah. Jadi bisa disampaikan pertanyaannya secara private chat ya.
Baiklah, mari kita mulai insya Allah presentasi pertama kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan profil dulu, profilnya Dr. Lara. Dr. Lara Fridani atau Mbak Lara, lahir di Jakarta dan menempuh pendidikan hingga SMA di Jakarta. Setelah itu beliau menyelesaikan program S1 di UGM, S2 di jurusan Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Monash University Melbourne, dan meraih gelar PhD di bidang pendidikan anak dari Monash University di Melbourne di tahun 2010. Saat ini ia sedang menempuh kuliah online program S1 Islamic Study di Riyadh, Saudi Arabia. Masya Allah. Mbak Lara menjalani aktivitas sehari-hari sebagai dosen S1 Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Jakarta dan dosen S2 Bimbingan Konseling dan PAUD UNJ dan berprofesi sebagai psikolog. Aktivitas yang dilakukan di sela-sela kesibukan mengajar meliputi menulis. Ada 9 buku yang pernah ia tulis secara mandiri maupun bersama rekan-rekannya. Di antaranya berjudul Ibu Dari Mana Aku Berasal dan Menuju Sekolah Masa Depan Antara Harapan dan Kenyataan. Selain itu, beliau juga aktif di CFAIR Center for Empowerment and Research di Melbourne dan menjadi volunteer counselor keluarga Muslim di iMercy Melbourne, Australia. Untuk itu, mari kita persilahkan untuk Mbak Lara. Assalamualaikum Mbak Lara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fadia. Udah bisa share screen berarti ya? Silakan, mari dicoba. Oke, bismillah. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mbak Lara. Ya, jazakillah khair. Ini sudah kelihatan ya? Slide-nya. Oke, baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya teman-teman ya dari Muslimah Wellstall, dari CFAIR, IMCV ya, dan semua ibu-ibu muda semua kayaknya kebanyakan ya. Ada juga sih calon ibu, beberapa senior ya seperti Bu Hani dan saya. Ada rekan saya juga teman-teman di sini, ada Bu Winda dari dosen UNJ itu pakarnya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa bergabung dengan kita. Jadi ada beberapa juga teman-teman dari Indonesia, alhamdulillah. Saya akan share mungkin lebih kepada yang secara umumnya karena insya Allah nanti ibu-ibu muda ya, Teh Reni, Teh Danesya gitu juga akan share ya pengalaman masing-masing terkait dengan pengalaman kita ya, terutama yang sebagai ibu, bagaimana kita meng-create gitu pengalaman belajar buat anak atau kegiatan-kegiatan yang selain menyenangkan juga sifatnya edukatif. Jadi menyenangkan saja tidak cukup ya, fun is not enough gitu. Jangan sampai sasaran kita ujung-ujungnya hanya menyenangkan gitu ya, tanpa ada edukasi di dalam program-program yang kita berikan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah ibu-ibu semua, saya yakin kita ini sudah melalui atau masih sedang ya proses insya Allah menjalani ya masa-masa pandemi. Di Australia ini sudah new normal dalam tanda kutip yang kedua kali ya. Di Indonesia juga mungkin ya udah sempat new normal atau ini ya naik turun begitu ya kasusnya, tapi insya Allah kita semua sebagai orang yang beriman bisa mengambil hikmahnya begitu. Jadi saya yakin ibu-ibu di sini sudah juga punya banyak pengalaman ya, terutama kesabaran gitu ya, dan merasakan profesi yang lain gitu yang mungkin tadinya ada kesibukan yang lain gitu ya, yang punya anak-anak terutama yang di usia TK dan SD biasanya mungkin setengah hari atau full day dibimbing oleh gurunya. Nah, bisa jadi berapa bulan ini kita yang menghandle semua begitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak ibu-ibu ya untuk merefleksikan diri begitu ya. Saya yakin kalau pengalaman sudah banyak, tetapi kita saling mengingatkan, mana tahu ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, mana hal-hal yang perlu kita pertahankan. Jadi intinya ketika kita mau memilih aktivitas ya ibu-ibu, kita kan harusnya juga bertanya gitu ya pada diri kita. Karena ini aktivitas yang menyenangkan, kita harus ingat bahwa kadang-kadang apa yang menyenangkan buat kita belum tentu menyenangkan buat anak kita, kan gitu ya.
Atau apa yang anak-anak suka belum tentu kita suka. Nah, ini luar biasa, harus ada apa ya, yang jelas yang harus lebih paham orang tua lah yang dewasa, bukan anak-anak. Misalnya, siapa anak-anak yang nggak suka main air? Tapi berapa banyak ibu-ibu yang kalau bisa jangan main air anak-anak ya. Berapa banyak anak-anak yang suka misalnya main cat campur warna sana sini ya, tapi berapa banyak ibu-ibu yang dengan senang hati gitu ya mau nanti urusan beberesnya gitu ya. Walaupun mungkin beberes kita bisa latih anak juga untuk membereskan, tapi bagaimanapun tanggung jawab besarnya kan ke kita ya. Jadi kita refleksikan diri tentang dan menyadari kita punya awareness bahwa aktivitas yang disukai orang tua tidak selalu sama dengan yang disukai anak gitu ya. Caranya gimana kita bisa tahu kita udah pede nih pasti nih anak suka, ternyata anak nggak suka gitu ya. Bete tapi bagi kita suka. Nah, gampang kan? Kita sama-sama bisa punya mulut, kita tinggal ngomong sama anak, kita bisa lihat ekspresi anak dia suka atau tidak. Jadi yang mau saya jelaskan ini tentang sifat fleksibilitas. Jangan terlalu apalagi buat anak-anak ya yang usia dini, yang TK dan SD awal, jangan terlalu program yang terstruktur dengan jadwal kegiatan yang ketat dan tidak fleksibel. Ini malah nanti ujung-ujungnya tidak bisa diserap dengan baik. Anak nggak bisa enjoy ya dengan kegiatan-kegiatan yang kita berikan. Dan saya yakin ibu-ibu bahwa setiap keluarga pasti memiliki pertimbangan yang berbeda ya dalam memilih aktivitas untuk anak. Jadi kadang-kadang kita nggak harus keluarga ini memberikan aktivitas X misalnya, terus kita ngikutin seutuhnya, jangan, belum tentu itu cocok buat kita ya, bisa kita ambil, tapi juga harus lihat bagaimana konteks keluarga kita, supaya apa yang kita jalani ini mudah-mudahan bisa kita nikmati ya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan jadi sarana ibadah. Ya, dan poin yang ketiga, kita mudah-mudahan sebagai orang tua kita tahu, yakin alasan kita apa sih pilih aktivitas tertentu untuk anak. Nah, sebagai orang yang beriman kita juga harus ingat bahwa niat itu mempengaruhi ya apakah kegiatan yang kita lakukan untuk anak itu akan jadi ibadah atau tidak. Jadi jangan sampai niat kita tuh mentok cuman ambisi supaya anak punya keterampilan tertentu. Tapi harusnya lebih jauh dari itu ya, di atas itu bahwa segala aktivitas yang kita fasilitasi untuk anak kita niatkan karena sebagai ibadah, dan ini menjadi anak-anak ini menjadi amanah ya dari Allah untuk kita. Nah, saya juga nih mungkin ini Mbak Fadia ya, saya banyak lebih ngasih refleksi-refleksi ya, yang mungkin Siap. tidak langsung dijawab, tapi mudah-mudahan nanti bisa diinikan di dalam diskusi. Nah, mungkin bisa nanti menjawab masing-masing ya tentang seberapa penting sih kita memfasilitasi anak dengan aktivitas yang terkait dengan keterampilan motorik kasar gitu ya. Karena kadang-kadang mohon maaf ada ibu yang seneng banget, ibunya suka gitu kalau anak-anak itu misalnya belajar, yang urusan membaca, menulis, berhitung. Tapi bayangkan kalau itu dilakukan sekian jam, gitu ya. Orang tuanya lupa bahwa ada aktivitas yang melibatkan keterampilan motorik kasar anak. Bahkan Masya Allah ya, ini kan penting sekali aktivitas ini. Buat apa? Pembentukan tulang, untuk tumbuh kembang ya, gerakan otot-otot dan saraf-saraf ya, keterampilan bergerak anak. Jadi dan juga dengan kegiatan misalnya yang terkait dengan keterampilan motorik kasar, nggak harus selalu dengan modal yang besar, begitu ya. Ini kalau kita mau bertanya sama diri sendiri begitu ya, teman-teman terutama ibu-ibu muda yang punya anak mungkin ya, waktu usia-usia TK, anak kita bisa naik sepeda, yang ngajarin siapa? Ibunya apa ayahnya? Apa tetangganya? Atau kakaknya? Nah, mudah-mudahan dengan yang kita bisa ambil hikmah ya, misalnya dari pandemi ini, banyak ibu yang meluangkan waktu di rumah, banyak ayah juga mungkin sebagian ayah meluangkan waktu di rumah. Mudah-mudahan kita sebagai ibu, sebagai pasangan, kita juga bisa mengingatkan, memanfaatkan waktu ini. Kalau di rumah ada teras sedikit ya, atau misalnya kayak di Indonesia mungkin masih boleh peraturan lockdown-nya nggak terlalu ketat, misalnya ya, mungkin ada taman-taman atau area yang kita bisa memfasilitasi anak gitu. Jadi jangan benar-benar kegiatannya yang tidak memberikan kesempatan anak untuk bergerak. Dan saya yakin di dalam Islam juga ini dianjurkan ya, teman-teman saya
saya lupa apa namanya hadisnya yang apa arti ya dari hadis riwayat Muslim kalau tidak salah, nanti bisa dicek tentang apa keringat anak kecil itu menambah kecerdasannya di waktu dewasa, kira-kira demikian. Itu sudah dari dulu ya, 1400 tahun yang lalu, yang dimana kalau misalnya kita kaitkan dengan teori-teori psikologi anak, itu ada multiple intelligence. Nah, ini udah duluan, dan harus ingat ketika bahwa keringat anak kecil itu menambah kecerdasannya di waktu dewasa, ini keringat yang bagaimana? Keringat dalam aktivitas yang melibatkan keterampilan motorik kasar salah satunya, bukan keringat dingin. Nah, keringat dingin lain lagi ya, berarti terlalu banyak aktivitas yang membuat anak mungkin tertekan, nervous ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak misalnya keterampilan-keterampilan yang terkait dengan motorik kasar. Kadang ada apa ya, orang tua yang apa namanya, kreatif gitu ya, hanya pakai lakban atau misalnya mungkin kapur ya yang aman, ditulis di lantai yang bisa nanti dibersihkan. Anak misalnya belajar berjalan lurus, bervariasi, belok sana belok sini. Kita ada modal apa, bola misalnya yang cenderung aman gitu ya, bukan yang keras, belajar menangkap bola misalnya ya, melempar bola. Tambah lagi terampil anak, oh ya bukan sekedar menangkap bola dan melempar bola pakai tangan misalnya, oh mau pakai alat misalnya ya. Dan keterampilan di situ kan belajar anak itu tentang konsentrasi ya, dan hal sebagainya. Nah, kemudian saya juga ingin kita merefleksikan diri ya teman-teman. Tadi ada kegiatan yang mungkin menjadi apa ya buat kita, oh iya ternyata udah dalam seminggu atau 2 minggu ini saya banyak kasih kegiatan aktivitas yang motorik kasarnya tadi kurang. Oke, berarti mudah-mudahan nih kita sisipkan dalam program-program yang kita bisa berikan buat anak-anak kita gitu supaya balance ya, seimbang gitu pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, bagaimana dengan aktivitas yang terkait dengan keterampilan motorik halus? Ini maaf mudah-mudahan nggak bias gender ya. Tadi gambarnya yang laki-laki main sepeda, yang perempuan main meronce ya, bikin kalung, bikin gelang, bisa saja gitu ya. Dua-duanya dibalik nggak jadi masalah ya. Anak-anak perempuan juga belajar kan naik sepeda ya. Nah, laki-laki juga bisa bikin suatu keterampilan ya, yang terkait di sini dengan motorik halus gitu ya. Dan teman-teman insya Allah udah sangat paham bahwa yang namanya kita melatih keterampilan motorik halus anak bukan sekedar cuma nulis, ngegunting gitu ya, pakai pola dan sebagainya. Tapi ada banyak hal ya yang bisa kita lakukan seperti kegiatan ini. Nah, yang kemudian bagaimana dengan oke tadi ada kegiatan motorik kasar, ada kegiatan yang melibatkan motorik halus. Kita juga perlu kegiatan yang bisa memfasilitasi anak pemecahan masalah, problem solving. Tentu saja untuk level TK dan SD ya problem solvingnya yang sederhana gitu ya, dan nggak harus dengan misalnya mainan Lego atau segala macam. Ada hal-hal yang sangat dari pemecahan masalah dari benda-benda misalnya ya, misalnya kita bermain tertentu kayak di sini menyusun itu ada pemecahan masalah, sampai pemecahan masalah yang sifatnya bukan tidak melibatkan suatu benda permainan tertentu ya. Misalnya begini, oh Adek, ini setiap jam misalnya saatnya mandi itu selalu kok Adek sama Mama misalnya ada bertengkar ya, jam-jam sekian nanti keburu maghrib. Menurut Adek gimana supaya kita nggak bertengkar lagi? Itu kan juga pemecahan masalah. Jadi mudah-mudahan kita nggak sempit berbicara tentang aktivitas pemecahan masalah. Oke, barangnya apa? Nggak harus selalu demikian ya, tetapi bisa kasus-kasus sederhana yang kadang-kadang belum tuntas, yuk kita coba tuntaskan ya. Jangan sampai kita mengejar target. Oke, problem solving. Oh, berarti nih mungkin bikin Lego atau bikin puzzle gitu. Tetapi bikin hubungan anak sama orang tua jadi bertengkar gitu ya. Jadi kan akhirnya nggak ada manfaatnya ya. Kita khawatir malah hari-hari kita itu tidak berkah gitu ya, hubungan kita sama anak tidak harmonis ya. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Kemudian kegiatan apa lagi? Oke, kita mungkin perlu juga memfasilitasi anak dengan kegiatan yang membutuhkan analisa sederhana. Di contoh sini ya seperti misalnya yang terkait dengan sains, walaupun nggak harus selalu demikian gitu ya.
analisa itu macam-macam dalam berbagai konteks. Di sini misalnya tentang campur-campur warna, begitu ya. Dan saya yakin ini disukai anak-anak walaupun beberesnya ribet gitu ya. Waktu saya masih punya anak usia-usia TK, itu saya sediakan ya ember agak besar buat nampung, kemudian botol-botol atau gelas-gelas kecil. Terus kalau dulu tuh waktu di Indonesia itu pakai pewarna sih kalau saya manggilnya bilangnya tuh sanci murah-murah gitu ya, warna macam-macam ya. Nah, kalau sekarang kan insya Allah karena sudah lebih berkembang, kita tahu mana cat air atau pewarna yang aman gitu untuk anak, jangan sampai tertelan. Mereka mencampur warna, ini bisa ngabisin waktu lumayan lama loh, dan mereka betah. Ya, untuk mencampur warna, oh kalau merah dicampur kuning gimana? Oh kalau merah dicampur hijau gimana? Merah dicampur biru seperti apa? Begitu ya. Nah, supaya nggak terlalu lelah gitu nanti beberesnya, karena saya taruh ember gitu ya, ember yang tingginya agak pendek gitu ya. Jadi pun kalau ada air-air yang tumpah akan jatuh ke ember tersebut. Nah, ini juga ada banyak aspek perkembangan yang dapat dilatih begitu ya dari kegiatan seperti ini. Dan ibu-ibu juga bisa banyak buku ya, kita bisa lihat juga di YouTube tentang kegiatan-kegiatan sains ataupun aspek-aspek lain yang melibatkan bisa merangsang gitu ya kemampuan anak dalam melakukan analisa begitu ya yang sederhana. Nah, kemudian selanjutnya, tentang bagaimana dengan aktivitas yang melibatkan anak untuk di rumah. Nah, ini contohnya juga perempuan lagi nih ya. Mohon maaf, laki-laki juga boleh ya. Urusan masak-memasak gitu ya. Soalnya apa ibu-ibu gambar ini, karena saya termasuk orang yang sebenarnya passionnya kurang masak, jadi pengen yang kayak begini ya untuk mengingatkan diri saya sendiri ya. Dan ini saya yakin banyak anak-anak yang suka kegiatan begini. Main adonan, walaupun bisa jadi berantakan, luar biasa. Mudah-mudahan, tapi kalau kita nggak kasih kesempatan seperti ini, mau kapan lagi ya, ibu-ibu ya? Ya, memang tepungnya bisa jadi ke sana kemari, beberesnya gitu. Nah, kalau ibu-ibu yang misalnya kita berpikirnya pendek, kita cuma bilang, oke, kita mau bikin kue tertentu, mendingan anak-anak nggak usah ikut deh, biar beres, bersih. Tapi itu kan salah, ya, salah konsep. Nanti kalau anak udah gede, dari kecil nggak terlibat, tidak difasilitasi untuk istilahnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan di rumah atau keterampilan yang ini bisa jadi modal yang bagus ya ketika berumah tangga gitu ya, modal yang sangat penting. Kalau nggak dilatih kapan lagi? Nanti pas udah remaja baru dimarahin, bantuin masak nggak bisa, ini nggak bisa. Oh, masih kecil dilarang gitu ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ibu-ibu yang anaknya mumpung masih kecil, masih bisa kita manage, atur, ikutkan gitu ya dalam kegiatan-kegiatan yang supaya dia aware ya, peduli dan bisa terlibat langsung. Dan saya yakin banyak anak yang suka ya dengan kegiatan seperti ini. Bahkan ibu bapak untuk ini kan juga bisa melatih sensor motorik anak ya. Dan ini tidak berlaku untuk anak yang kita anggap normal aja secara umum. Anak-anak yang kebutuhan khusus gitu ya, di level tertentu sangat menyukai ya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Mungkin kalau di TK atau ada banyak fun cooking ya. Walaupun memang kalau di sekolah-sekolah itu fun cooking itu kan nggak jarang sekali, diadakan seminggu sekali, emang mungkin agak repot gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada pendidik atau orang tua yang memang senang repot, dalam tanda kutip ya, ini mudah-mudahan bisa mengoptimalkan ya, perkembangan anak-anak kita, insya Allah. Nah kemudian, ada yang lewat nggak ya? Oke. Nah, kemudian ada aktivitas yang menjadi pondasi kebahagiaan jangka panjang. Jangan lupa ibu-ibu. Jadi jangan kita sibuk dengan aktivitas yang ini buat motorik kasar anak, buat motorik halus anak, buat kognitif proses berpikir anak, buat apa yang sifatnya intelektual, akademik. Jangan lupa aktivitas ini justru kita sebagai orang yang beriman ini akan jadi pondasi kebahagiaan jangka panjang gitu. Jangan sampai malah untuk urusan sholat gitu ya, urusan ngaji, kita lupa, kita merasa itu bukan aktivitas gitu. Padahal bagaimana kita bisa memfasilitasi anak kita untuk istilahnya menunggu waktu sholat, itu kan Masya Allah.
bahwa waktu sholat itu memang ditunggu, bukan waktu sholat, ya kok udah zuhur, lah kok udah asar lagi ya perasaan baru sholat kan gitu ya. Mudah-mudahan itu nggak terlontar gitu dari mulut kita. Tetapi alhamdulillah nak, bentar lagi waktu sholat gitu kan ya. Apalagi buat kita introspeksinya alhamdulillah masih hidup gitu ya, sehingga dapat kesempatan untuk sholat zuhur. Pas asar alhamdulillah masih hidup gitu ya, dapat kesempatan untuk sholat asar untuk kita ya yang orang dewasa. Nah, ketika anak-anak juga mudah-mudahan kita libatkan, dan saya yakin ini juga perlu perjuangan. Bagaimana kita memfasilitasi anak, mengajarkan dia dari wudhu sampai sholat ya, sampai adabnya gitu ya, supaya apa namanya anak itu sholat itu nikmat gitu, bahwa dia butuh. Dan saya pikir ini juga jadi PR yang lumayan berat ya di zaman sekarang. Di Indonesia itu ibu-ibu nih sharing aja kalau teman-teman yang di Indonesia mungkin tahu ya. Jadi saya pernah kursusin anak saya, jadi ada kursus untuk belajar sholat. Sebenarnya saya sedih juga, sampai saya bilang, ya Allah, sampai belajar sholat saya suruh anak saya kursus. Padahal kan harusnya kita ya. Tapi karena maksudnya saya bekerja, saya ke kampus, anak saya di tempat kursus, saya itu diajarin, dilatih sholat. Nah, saya ketemu sama gurunya. Masya Allah, kata gurunya gini, kan saya lihat, aduh kelihatan banget ya wajahnya wajah-wajah solehah gitu ya. Jadi dia bilang, Bu Lara, saya tuh sangat menikmati peran saya ngajarin sholat ini cuma 1 jam, ya, cuma 1 jam. Jadi apa ya? Kontribusi dia, jadi anak-anak kecil yang umur 4 tahun, 5 tahun diajarin sholat. Saya sampai bilang sama gurunya, ini sebenarnya saya malu, harusnya kan yang ngajarin saya. Saya sebagai ibunya pun kalau misalnya saya kerja full time dari pagi sampai sore, harusnya kan pas malam saya tuh sempet gitu ngajarin sholat. Ternyata apa yang saya ajarkan, sholat untuk anak itu nggak sedetil yang diajarkan gurunya di tempat kursus ini. Saya bilang, Bu Guru sangat beruntung. Bayangkan berapa anak yang diajarkan oleh Bu Guru sholat, bagaimana gerakannya yang benar, bagaimana melafalkan ayat, kemudian artinya apa, tema-tema apa dalam surat-surat tertentu. Yang itu ternyata saya tidak melakukan. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu di sini kalau yang belum sempat gitu ya, atau belum terinspirasi, mudah-mudahan ini kita ambil juga pahala kita gitu ya, insya Allah ya. Bukan rebut-rebutan pahala sih, cuman ya malu sendiri gitu. Apalagi kalau sampai bacaan Al-Fatihah yang ngajarin ternyata gurunya. Nah, di sini ada Teh Reni nih, Masya Allah, home educator ya, udah pahalanya diambil semua. Insya Allah ya, beruntung banget ya, bikin cemburu. Oke, nah jadi ibu-ibu saya juga ingin mengingatkan lagi ya, sekali lagi. Jadi apapun aktivitas yang kita pilih gitu, kita perlu memastikan bahwa aktivitas yang kita lakukan itu bisa melibatkan semua aspek perkembangan anak ya, baik fisik motoriknya, bahasa, kognitif ya, proses berpikir ya, sosial emosi dan sebagainya. Kemudian aktivitas tersebut bisa memfasilitasi anak untuk memahami nilai-nilai moral dan agama. Jangan sampai terputus. Oke, ini sekarang lagi belajar sains, jadi nggak ada hubungannya sama agama. Jangan sampai, ini rugi banget gitu ya. Tapi bagaimana kita ketika mengajarkan sains itu kita kaitkan tentang kekuasaan Tuhan, bagaimana Allah telah menciptakan segala macam ya, memfasilitasi kita untuk berpikir, dan mudah-mudahan berpikir kita ke arah kebaikan. Dan aktivitas tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga anak senang melakukannya. Kalaupun kadang-kadang kita nggak senang, ibu-ibu mungkin kadang kesel karena capek, mudah-mudahan banyak istighfar, kemudian bisa lebih ridho ya di hari berikutnya. Nah, ini rambu-rambunya. Teh Fadia, kalau waktu saya misalnya mepet kasih tahu ya, khawatir saya Iya, nggak kurang ngecek. lebih 3 menit lagi ya. Oh, 3 menit, Iya, Masya Allah. kurang lebih. Oke, Ya. nah tentang rambu-rambunya, ibu-ibu kita mau mengingatkan, termasuk mengingatkan saya juga ya, yang juga sebagai pelaku mendidik anak ya, banyak juga di rumah. Kita jangan terpaku dengan kegiatan terstruktur yang hanya menekankan pada aspek akademik anak ya. Tapi kegiatan sehari-hari yang relatif santai juga memiliki banyak manfaat. Misalnya ngobrol bersama anak gitu kan. Mungkin selama ini dengan kesibukan kita, ngobrolnya kita tuh nggak terlalu konsentrasi, anak cerita udah semangat sama kita nggak didengerin. Nah, justru di sini oke, kita juga ada program
program dalam tanda kutip yang bukan kaku, gimana ngobrol bersama anak benar-benar terlibat, benar-benar kita nyimak, tatap mata ada, main tebak-tebakan, bikin cerita-cerita lucu, baca buku bersama ya yang mengandung nilai-nilai agama dan moral. Banyak juga buku-buku Islam yang mengajarkan tentang siroh ya, Masya Allah dengan bahasa yang sederhana. Kemudian jangan lupa juga kita untuk meluruskan niat dalam berkegiatan dengan anak. Kita optimalkan ikhtiar. Kalaupun kita udah optimal ikhtiar, niat kita baik, terus hasilnya anak kok nggak pinter-pinter gitu. Misalnya kita ajarin keterampilan, ya udah, nggak apa-apa kita terima anak apa adanya gitu. Karena apa yang kita lakukan, walaupun misalnya hasilnya belum kelihatan, insya Allah ini udah jadi sarana ibadah. Karena apa? Niat dan ikhtiar kita benar. Mungkin demikian, jadi bismillah ya, selamat menjalankan aktivitas yang bermanfaat dan penuh berkah bersama anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut dalam diskusi kita ya, setelah Teh Reni dan Teh Nafesa sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Mbak Lara. Terima kasih sekali atas sharingnya yang sangat inspiratif dan banyak ini ya ilmu baru yang bisa kami pelajari. Jadi kalau misalkan bisa saya rangkum sedikit, tadi Mbak Lara sudah sharing, jadi pilihlah aktivitas-aktivitas yang dapat memfasilitasi anak untuk memahami nilai-nilai moral dan agama, dan aktivitas tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga anak senang melakukannya, dan juga pilih aktivitas yang disukai oleh orang tua maupun anak-anaknya juga. Dan setiap rumah tangga punya approach masing-masing, tapi pilihlah pendekatan yang fleksibel, jangan terlalu memaksakan. Dan kalau bisa menyeimbangkan motorik halus dan kasar, seperti bermain dengan warna, menginvolve anak-anak di kegiatan rumah seperti memasak, dan lain sebagainya. Dan melatih problem solving dengan menjaga hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua, dan juga memfasilitasi anak dengan aktivitas yang menjadi pondasi kebahagiaan jangka panjang seperti menanti waktu sholat, belajar wudhu, tentunya belajar sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Lara atas sharingnya, Masya Allah. Insya Allah nanti kita lanjutkan di diskusi Q&A session kita. Untuk ibu-ibu sekalian yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di acara hari ini. Dan ibu-ibu sekalian juga bisa mulai, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaannya melalui chat box kita. Dan jika ada pertanyaan yang anonymous, ibu-ibu bisa langsung kirim pertanyaannya kepada admin kita yang bertugas hari ini. Di sini ada admin Hani Nasution dan juga Feni admin. Kalau misalkan mau bertanya secara private, silahkan saja. Baiklah, mari kita lanjutkan acara kita hari ini. Ada salah satu narasumber kita lagi. Kita akan mendengarkan sharing session dari seorang ibu yang sangat inspiring di Melbourne. Assalamualaikum Teh Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bacakan profil Teh Reni. Teh Reni Rusliani meraih gelar sarjana S1 di bidang teknik fisika dari ITB tahun 2004 dan juga menyelesaikan pendidikan Diploma of Early Childhood Education di Melbourne. Teh Reni pernah bekerja sebagai engineer di BUMN dan konsultan migas di Indonesia, dan juga pernah menjadi guru dan Islamic Studies, guru Quran dan Islamic Studies di Al Siraj College di Melbourne, dan juga sempat menjalankan family daycare di Melbourne. Saat ini kesibukannya adalah menjadi home education practitioner untuk anaknya, Asma, 6,5 tahun, dan menjadi Quran teacher di Madania Foundation. Baik, Teh Reni, siap insya Allah untuk sharingnya dengan kita hari ini? Ya, insya Allah. Izin share ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu-ibu, saya berbahagia sekali dan bersyukur sekali bisa ketemu ibu-ibu semua di sini walaupun virtual lewat Zoom ya. Semoga tidak mengurangi keberkahan acara kita hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat panitia semuanya ya yang sudah menjalankan acara ini dan juga memberi kesempatan buat saya untuk sharing pada hari ini. Mohon izin Mbak Lara, Mbak Danesha, dan Bunda Hani. Masya Allah tadi paparannya sangat bagus sekali ya.
saya banyak berefleksi juga terhadap diri sendiri, dan saya yakin segala sesuatu itu tidak terjadi karena kebetulan ya. Jadi ketika memang diminta untuk sharing pada hari ini pun, saya tidak bermaksud untuk merasa lebih baik dari ibu-ibu semua ya, tapi sebetulnya ini adalah justru peringatan buat saya gitu ya. Ketika kemarin dikasih amanah untuk menyampaikan tema parenting, maka minggu-minggu terakhir ini malah saya diisi jadi belajar banyak, kemudian diskusi banyak dengan suami, dan Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih buat panitia ya. Jadi sejatinya memang ini adalah teguran dari Allah untuk saya dan keluarga saya untuk kemudian mengevaluasi kembali ya sudah sejauh mana kami menjalankan amanah sebagai orang tua ya kepada anak yang dititipkan kepada kami, sudah sejauh mana kami mendidiknya gitu ya, dan mungkin apa saja yang jadi PR-PR yang belum saya selesaikan ya. Alhamdulillah, dan dengan segala kondisi ini gitu ya. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Fadia ya, bahwa saya Reni, ibu dari 1 anak. Jadi disclaimer dulu ibu-ibu, saya pengalamannya belum banyak ya. Anak baru 1, anaknya juga masih kecil, jadi belum terbukti keberhasilannya. Jadi nanti sangat banyak atau sangat besar kemungkinannya apa yang saya paparkan memang mungkin tidak tepat ya, tidak sesuai. Jadi nanti silakan dipilah-pilah lagi. Kalau memang ada yang baik silakan diambil dan diadaptasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi kalau ada yang salah, tolong jangan diikuti ya, tolong ditinggalkan. Baik, supaya nggak berpanjang-panjang, yang saya akan sampaikan di sini adalah tentang home education, karena memang sharing tentang pengalaman ya. Dan saya namai ala keluarga Nugraha, karena mungkin nanti banyak ala-ala keluarga yang lain. Seperti tadi Mbak Lara bilang, setiap keluarga itu unik ya, dan nanti punya pendekatan yang masing-masing yang berbeda, karena tadi setiap keluarga juga punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi nanti mungkin tidak akan sama dengan ala keluarga-keluarga yang lain gitu ya. Jadi saya beri judul Home Education ala keluarga Nugraha. Ya. Mungkin sedikit background dulu mengapa kami memilih home education ya, atau homeschooling ya, sama aja lah ya gitu ya apa yang dilakukan. Ini semuanya berangkat dari pemahaman yang kami yang kami miliki gitu ya tentang anak dan tentang belajar itu sendiri gitu ya. Jadi kami merasa bahwa anak ini adalah bukan kertas kosong. Jadi setiap anak ini lahir dengan warnanya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing, juga ada kekurangannya masing-masing. Dan anak itu juga unik ya, dengan kekhasannya masing-masing. Jadi nggak sama gitu. Bahkan anak yang kembar pun ternyata tidak identik ya, tidak sama ya. Dan kemudian saya yakin bahwa anak ini memiliki keinginan dan kemampuan belajar yang alamiah. Jadi berdasarkan ini ya, pemahaman yang kami anggap benar saat ini gitu ya, maka kami kemudian mengambil alternatif ya, home education. Dan juga sudut pandang kami tentang belajar. Yang pertama adalah tentang fungsi utama pendidikan itu adalah inside out ya, yaitu sebetulnya lebih kepada menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak ya, tapi kemudian kita sebagai orang tua adalah sebagai fasilitator memberikan stimulus gitu ya, kemudian memberikan respon yang tepat gitu ya, dan kemudian menumbuh suburkan potensi yang memang sudah ada pada diri anak gitu ya. Karena tadi memang anak itu sudah lahir dengan potensi, dengan kelebihan dan kekurangannya ya, dan anak-anak juga unik dengan segala perbedaannya ya, mungkin tadi unik dengan cara belajarnya yang berbeda, dengan kecepatan belajarnya juga yang berbeda gitu ya. Maka nanti pendidikan itu adalah bagaimana orang tua itu ya, atau pendidik itu bisa melihat apa sih keunikan anak ini, apa sih potensi anak tersebut, dan itulah yang kemudian dikeluarkan, dikembangkan ya. Jadi tugasnya lebih kepada fasilitator ya. Tapi kalau outside in itu lebih kepada kita menjejali, atau misalkan kita memberikan pengetahuan atau skill yang banyak terhadap anak ya. Itu bedanya ya. Tapi kami memahaminya bahwa pendidikan itu yang utama adalah bagaimana potensi itu bisa keluar dari seorang anak ya. Kemudian belajar juga tidak hanya melulu masalah mata pelajaran, dan juga bukan hanya terbatas di bangku sekolah. Jadi belajar itu borderless ya. Apalagi zaman sekarang ya, di mana internet makin canggih ya, kita bisa mengakses ilmu apapun dari manapun dan kapanpun gitu ya. Jadi dan ilmu itu sangat luas gitu ya, bukan hanya terfokus pada mata pelajaran, apalagi ya
hal-hal yang terjadi di sekolah gitu ya. Jadi dunia luar juga masih banyak yang bisa dieksplor. Jadi kami merasa bahwa ilmu itu sangat luas gitu ya. Jadi ilmu itu borderless, belajar itu borderless, dan juga yang terakhir adalah belajar sepanjang hayat ini menjadi sebuah kebutuhan setiap manusia. Jadi belajar tadi tidak terbatas di bangku sekolah ya, tapi ini menjadi spirit ya sepanjang hidupnya ya, bahkan bagi kita orang dewasa ya, bahwa yang namanya belajar itu menjadi sebuah kebutuhan. Dalam agama Islam juga sering ya Allah mengutip menyampaikan maksudnya ya betapa Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dan seterusnya ya. Tapi di sini juga saya mengutip perkataan Alvin Toffler ya yang mengatakan bahwa yang namanya literasi, definisi literasi dalam abad 21 itu bukan lagi masalah bisa baca atau bisa menulis. Jadi bukan masalah bisa atau tidak masalah baca menulis gitu ya. Tapi lebih kepada bisa atau tidak dalam melakukan 3 hal, yaitu learn, unlearn, dan relearn. Apa itu learn? Kemampuan seseorang untuk mempelajari sesuatu ya. Yang kedua adalah unlearn, kemampuan untuk melepaskan pengetahuan atau informasi yang sudah dia miliki ya, yang mungkin sekarang udah nggak up to date ya, yang udah mungkin nggak sesuai, nggak relevan, atau mungkin dulu salah gitu ya kita memahaminya gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah relearn, kemampuan untuk kemudian kita belajar kembali ya. Maka ya ini semakin yakin lah bahwa yang namanya belajar itu merupakan kebutuhan manusia sepanjang hayat ya. Jadi bukan hanya di bangku sekolah atau misalkan terbatas di usia-usia tertentu gitu ya, tapi ini menjadi spirit bagi kita semua. Nah, kemudian karena yang namanya tadi anak itu unik, bukan kertas kosong ya dan seterusnya gitu ya. Jadi kami memahami bahwa tidak ada satu model pendidikan yang bisa cocok untuk semua orang. Jadi nggak ada istilah one fits for all. Ya, makanya butuh ada yang namanya kustomisasi dalam pendidikan. Ya, karena tadi tiap anak itu unik gitu ya, dan dan anak itu bukan raw material ya yang misalkan dengan satu proses yang sama hasilnya sama, tapi ya tadi memiliki keunikan, maka nanti juga pendekatannya berbeda-beda gitu ya. Cara belajarnya berbeda-beda, maka nanti butuh ada yang namanya kustomisasi ya. Makanya kenapa kami memilih home education ini, karena ada proses kustomisasi, walaupun sebetulnya home education ini bukan satu-satunya jalan untuk atau bukan solusi tadi ya, dari bisa jadi sebetulnya ya bisa jadi ini kan hanya salah satu alternatif gitu ya. Ini saya bukan mempromosikan ya, dan bukan merasa ini yang paling benar, tapi ini hanyalah salah satu solusi, dan untuk saat ini gitu dengan kondisi kami ya ini yang kami rasa sesuai gitu ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa home education itu adalah pendidikan yang berbasis keluarga, maka nanti sangat beda-beda gitu ya, karena keluarga juga bakalan unik, latar belakangnya berbeda gitu ya, kemudian value yang dianut juga berbeda, visi tentang pendidikannya juga berbeda, maka nanti home education juga berbeda-beda ya. Tadi kan apakah nanti turunannya adalah aktivitas dan segala macamnya ya, itu pasti akan berbeda-beda. Itu kan berawal dari tadi ya value dan visi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Maka nanti home education tiap keluarga itu akan unik dan range-nya sangat luas ya. Jadi nggak akan ada model yang sama juga ya. Nah, nanti ini di sini poinnya adalah kita itu sebetulnya nggak bisa nyontek gitu ya, nggak bisa nyontek home education keluarga yang lain ya. Karena memang tadi berbeda-beda, value-nya beda, visinya beda gitu ya. Tapi cari inspirasi boleh ya, cari inspirasi boleh, kemudian diadaptasi sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga, tapi PR-nya adalah jangan sampai terintimidasi. Karena saya meyakini bahwa setiap keluarga itu unik, setiap keluarga itu keren, tinggal PR-nya adalah bagaimana menemukan kekerenan yang ada dalam keluarga masing-masing ya. Dan dunia ini butuh peran yang berbeda-beda kok. Jadi kita nggak usah terintimidasi ketika melihat keluarga yang lain seperti apa ya. Kita fokus dengan visi yang kita miliki, dan boleh untuk tadi mencari inspirasi, tapi jangan sampai terintimidasi ya. Kemudian ini bagaimana home education ala keluarga Nugraha ya. Ini adalah nama suami saya, sama dengan Fadia juga ya kita ya, nama belakangnya. Memang mungkin banyak ya, tapi kembali lagi masalah value yang kami pahami gitu ya, dan visi pendidikan yang kami miliki, maka kami memfokuskan pada 2 hal ini, terlebih pada 7 tahun pertama ini ya, 7 tahun pertama. Jadi hanya 2 hal ini, yaitu yang pertama adalah menumbuh suburkan fitrah keimanan, yang kedua adalah mengarahkan supaya anak tuh jadi self-directed learner. Karena sebetulnya nanti anak itu supaya dia merasa belajar itu sudah menjadi kebutuhannya sendiri,
ya. Dan ya apa, nanti anak tuh punya kemampuan untuk belajar sendiri. Kita cuma mengarahkan supaya anak itu butuh ya dan bisa belajar sendiri. Jadi di sini orang tua itu bukan sebagai guru, tapi sebagai fasilitator saja. Gitu. Nanti anak itu belajar sendiri. Ya. Tapi bagaimana fungsinya orang tua adalah untuk mengarahkan anak-anak tadi supaya menjadi seorang pembelajar ya yang memahami bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan dan nanti belajarnya itu mereka juga sebetulnya mereka belajar bisa mandiri ya. Nah, ini bagaimana ya caranya gitu ya? Sangat simpel sebetulnya yang dilakukan oleh kami ya. Yang pertama adalah integrasi pendidikan dengan keseharian. Jadi kami tidak membedakan tadi sekali lagi masalah belajar dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang namanya belajar itu tidak harus di atas meja, kemudian misalkan di jam-jam tertentu, tapi memang keseharian kami 24 jam adalah bagian dari pendidikan. Jadi mengintegrasi pendidikan dengan keseharian. Kemudian juga menyediakan lingkungan karena kami sebagai fasilitator saja gitu ya. Dengan apa? Tadi dengan fisik ya. Ini living room kami ya, yang tidak besar, tapi kami bagi ada musola gitu ya, karena kami merasa perlu sekali untuk mengkondisikan masalah keimanan. Kemudian kami sediakan buku-buku dan kami tidak menyediakan TV di rumah ya, tidak ada TV gitu ya. Nanti orang-orang bisa berbeda-beda ya, tapi ini yang kami lakukan saat ini. Kemudian ya memberikan stimulus, memberikan juga respon ya. Jadi termasuk lingkungan itu bukan hanya masalah fisik, tapi juga kita bagaimana respon kita terhadap anak ya. Misalkan ketika anak bertanya atau ketika anak bersikap ya, itu juga bagian dari lingkungan yang kita siapkan ya. Dan juga dengan rutinitas yang kita lakukan dan teladan dari kedua orang tua ya. Yang terakhir adalah dengan ngobrol. Ini kalau misalkan saya boleh tulis, ngobrolnya bisa berbanyak-banyak ya, karena memang ternyata ngobrol ini sangat powerful ya. Nanti mungkin kita masuk ke contoh aja ya. Yang pertama ya mungkin apa sih yang dilakukan gitu ya. Ini mungkin cerita pengalaman saja gitu ya. Masalah menanamkan fitrah keimanan ya, menumbuh suburkan fitrah keimanan. Yang kami lakukan adalah punya rutinitas sebelum tidur. Yaitu salah satunya saja ya, disebutkan contohnya aja. Sebelum tidur jadi biasa melakukan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi ya, kemudian 3 qul gitu ya. Terus kemudian doa dan kemudian saya akhiri dengan I love you Asma gitu ya. Nah, itu saya kami lakukan dari masih bayi gitu ya, terus tiap malam gitu ya, tiap malam sampai sekarang. Dan sampai suatu saat anak itu sudah mulai bisa merespon, dan ketika saya bilang I love you Asma ya, beliau menjawab dengan I love you more gitu ya. Terus saya balas lagi I love you more and more gitu. Terus nanti dia nggak mau kalah, I love you more and more and more and more terus gitu ya, pokoknya saling nggak mau kalah gitu. Terus nah situ saya masuk gitu ya, Asma tahu nggak ada ya yang sayang sama Asma jauh lebih sayangnya daripada sayangnya ibu sama Asma gitu ya. Jadi ini kan ibu tuh sayang banget ya sama Asma, tapi ada yang jauh lebih sayang daripada ibu gitu ya. Tahu nggak siapa? Allah gitu ya. Karena waktu itu Rasulullah pernah bilang ya, waktu itu kejadiannya gini gitu ya. Rasul itu sama sahabatnya tiba-tiba lagi melihat ya dalam kondisi sebetulnya tawanan perang ya, tapi saya tidak menyebutkan. Beliau melihat pemandangan seorang ibu yang sedang mencari bayinya ya. Kemudian beliau panik, pontang-panting mencari bayinya gitu ya. Pas ketemu ya, kemudian langsung dipeluk, disusui ibunya gitu. Nah, Rasul tuh nanya sama sahabat ya, menurut kalian ibu tadi itu tega nggak ngelemparin anak yang tadi digendong, disusui itu dilemparkan ke api gitu ya. Terus kata Asma, kira-kira ibu tuh tega nggak? Enggak gitu ya. Itu juga yang dijawab oleh para sahabat. Kata para sahabat, nggak mungkin ya Rasul, sementara yang kami lihat bahkan ibu ini bisa menyelamatkan anak dari kobaran api gitu ya. Dan kata Rasul, begitulah sayang, dan sebetulnya sayangnya Allah itu jauh lebih besar dari sayangnya ibu kepada anaknya. Ya. Jadi penanaman kecintaan kepada Allah itu gitu ya kami lakukan hanya lewat tadi ngobrol-ngobrol seperti itu saja gitu ya, tidak kemudian dijelaskan apa itu iman, apa itu Allah dan seterusnya, tapi lewat ngobrol ya, lewat ngobrol. Itu tadi hanya salah satu contoh saja. Nah kemudian ini
ada video ya. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. Oh people, repent to Allah, for I repent to Allah 100 times a day. Ya, kedengaran tadi suaranya ya, Fadia ya? Ya. Ya, kedengaran. Jadi ini sebetulnya videonya diambil waktu awal COVID ya. Jadi waktu itu saya ada kelas online, terus kemudian ini bagaimana nih gitu ya. Ya udah Asma, Bu aku mesti ngapain? Ya udah deh Asma, boleh pakai iPad, tapi Asma boleh mau gimana kalau terserah Asma gimana mau ngerekam apa gitu ya. Terus dan ini inisiatifnya Asma, kemudian merekam hadis yang sudah dia hafal. Jadi ini ngerekam sendiri, mencet sendiri gitu ya. Jadi saya baru lihat juga setelah saya beres kelas gitu. Nah, tapi poinnya bukan di situ ya, kemarin ini baru-baru terakhir terus dia merecall hafalan hadis dia gitu ya. Jadi tanpa diminta kemudian merecall, dia tiba-tiba ya ayuhan nas tubu ilallah ya yang tadi seperti yang tadi gitu. Terus kemudian saya Masya Allah ya Asma ya, Rasulullah itu istighfarnya banyak banget ya, padahal dosa beliau itu sudah diampuni sama Allah ya, bahkan surganya sudah dijamin sama Allah gitu ya. Tapi istighfarnya tidak kurang dari 100 kali seharinya. Harusnya kita lebih banyak ya, karena dosa kita belum tentu diampuni ya. Surganya juga belum dijamin sama Allah gitu ya. Dan lagian ya menariknya itu Rasulullah itu ibadahnya itu luar biasa. Dikatakan dalam kata Aisyah ya, karena Aisyah pernah melihat, katanya ibadahnya Rasul itu sampai kakinya bengkak ya, bisa baca sesuatu panjang-panjang gitu. Terus Aisyah nanya sama Rasul, ya Rasul kan dosanya Rasul udah diampuni ya, yang lalu bahkan yang akan datang gitu ya, tapi kok ibadah segitu banget? Rasul jawabnya, maka bolehkah aku bersyukur atas semua itu gitu. Jadi Masya Allah ya, Rasul itu udah dijamin, tapi istighfarnya banyak, ibadahnya banyak. Karena apa? Karena Rasul pengen bersyukur gitu ya. Ya udah, cuman segitu doang gitu ya, cerita-cerita. Tapi kemudian setelah itu saya notice gitu ya, kenapa tiba-tiba jadi semangat sholat sunnah gitu ya. Padahal sebetulnya sebelumnya nggak mau, dan bahkan memang saya juga nggak ngajakin sholat sunnah ya, sholat wajib aja belum wajib, apalagi sholat sunnah gitu. Tapi kemudian wallahu alam gitu ya, ya memang hidayah Allah gitu ya. Tapi ya mungkin gitu ya, dengan kisah-kisah, dengan obrolan yang sederhana itu mungkin berbekas gitu. Kemudian ya, masalah fitrah keimanan itu kalau saya boleh menyimpulkan gitu ya, ini versi saya ya, silahkan bisa berbeda-beda, tapi yang utama adalah bagaimana anak ini mengenal Allah, tapi juga punya perspektif yang baik tentang Allah ya, punya perspektif yang baik tentang Allah, bahwa Allah itu minimum gitu ya, bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, bahwa Allah itu pengasih dan Allah itu Maha Penyayang gitu. Nanti kenapa gitu ya, terutama ini di usia di bawah 7 tahun. Nanti usia 7 tahun itu kan anak-anak sudah mulai diperintahkan untuk sholat ya. Nanti sehingga ketika perintah sholat itu sudah sampai kepada mereka itu dengan sukarela melakukan sholat karena memang sudah ada cinta di hatinya gitu ya. Jadi tidak lagi melihat sebagai sebuah beban, memang beban ya, karena memang aduh harus sholat, apalagi subuh harus bangun ya. Tapi kemudian dengan tadi kalau udah ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fokusnya adalah kepada siapa yang menyuruhnya gitu. Ya. Dan ini pula yang kalau boleh saya mengutip ya, Syekh Yasir Qadhi itu berbicara tentang iman kepada takdir ya. Beliau mengatakan ada satu premis yang yang nanti akan membantu manusia itu, kita itu gitu ya, lebih memahami atau menerima takdir Allah. Itu adalah pemahaman kita bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Jadi ketika kita menerima ujian, menerima takdir yang mungkin tidak menyenangkan, berat sih gitu. Tapi ketika kita punya perspektif yang positif bahwa Allah itu Rahman dan Rahim, kita akan ini pasti karena Allah itu sayang sama saya gitu. Pasti ada alasan yang baik di balik ujian ini. Ya, jadi ketika pondasi itu yang mencoba untuk dibangun kepada anak-anak ya, bahwa Allah itu Rahman dan Rahim, Allah itu penyayang, Allah itu pengasih, sehingga nanti anak-anak itu ketika ada tanda kutip beban syariat ya, itu mereka melakukannya dengan kecintaan gitu ya, dan kemudian tadi bentuk kesyukurannya yang seperti dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Masih ada waktu nggak Mbak Fadia?
Sebenarnya sudah bisa ditutup? Boleh. Conclusion aja silahkan Teh Reni untuk menutupnya. Ya, conclusion-nya ya tadi kembali kalau yang dilakukan di keluarga kami intinya adalah itu ya, masalah menumbuh suburkan keimanan, dan yang kedua mendorong yang mengarahkan supaya jadi self directed learner ya, karena nanti pada akhirnya ketika anak itu sudah merasa butuh untuk belajar, nanti kita nggak malah kaget dengan cara belajarnya dia dan kecepatan belajarnya ya. Insya Allah mungkin seperti itu dulu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sekali lagi untuk Teh Reni, Masya Allah, sangat inspiring seperti saya tadi bilang kan, kalau Teh Reni udah ngobrol atau nulis di Instagram tuh benar-benar menyentuh dan bagaimana ya, jadi mengetuk hati gitu ya, untuk bisa lebih baik lagi sebagai seorang ibu. Ya, kalau bisa saya rangkum presentasi dari Teh Reni barusan. Teh Reni adalah seorang home education practitioner, dan kenapa memilih home education atau homeschooling ya, karena Teh Reni menganggap setiap anak itu unik dan setiap keluarga juga unik dengan value dan visi yang berbeda-beda, dan ini menjadi salah satu solusi untuk mengcustomize the education for their daughter. Dan sudut pandang belajar itu adalah fungsi utama pendidikan inside out dan bukan outside in, dan anak itu belajar akan mengaplikasikan belajar sebagai sebuah kebutuhan yang sepanjang hayat, bukan hanya saat lulus sekolah. Ya, dan approach apa yang Teh Reni dan keluarga lakukan adalah integrasi pendidikan dengan keseharian seperti di kegiatan sehari-hari, menyediakan lingkungan yang mendukung, dan ngobrol. Kurang lebih seperti itu ya Teh Reni ya. Ya betul, makasih Fadia. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Teh Reni. Nah, selanjutnya ada narasumber kita. Oh, sebelum itu saya mau mengingatkan untuk ibu-ibu sekalian, jika nanti kita setelah narasumber yang ketiga akan ada sesi tanya-jawab Q&A session di sini. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sudah ada pertanyaan yang muncul, yang mau ditanyakan kepada Mbak Lara, Teh Reni, atau Danesha, bisa langsung dikirim di private chat message ke admin Hani Nasution dan admin Feni, atau juga bisa langsung di private chat untuk everyone, biar nanti akan kita bacakan insya Allah. Dan juga kalau misalkan mau lebih interaktif, mau bertanya langsung secara audio maupun dengan videonya juga, bisa raise hand, nanti kita akan persilahkan untuk ibu-ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaannya kepada narasumber kita hari ini, insya Allah. Baiklah, selanjutnya mari kita simak sharing session dari ibu muda yang kreatif di Jakarta. Ada Danesha Juzar. Assalamualaikum Nesha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bacakan sedikit ya profil Nesha. Nesha adalah istri dan ibu dari 3 orang anak, Aldio 7 tahun, Danu 3 tahun, dan Alira yang sekarang berusia 5 bulan. Nesha meraih gelar Bachelor of Arts Public Relations dari Deakin University di tahun 2012. Dan ia juga merupakan founder dari Productive Mamas Tumbuh Terampil dan co-founder dari Hana Indonesia, serta penulis buku Mama Bisa Bikin Playdate Sendiri. Hobinya membaca buku, namun sekarang ia jauh lebih suka hunting dan koleksi buku anak-anak. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan untuk Danesha untuk men-sharing session dengan kita. Ya, terima kasih Fadia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman di Melbourne udah memberikan saya kesempatan untuk sharing hari ini. Jujur, aku sakit perut dari tadi dengerin yang lain, keren-keren banget Teh Reni. Mbak Lara, Masya Allah, ilmunya bermanfaat banget. Tadi Teh Reni juga bilang ya tidak boleh terintimidasi sama orang lain, tapi jujur sakit perut dari tadi. Karena aku mungkin akan sharing yang lebih ringan gitu ya, nggak se-elaborate itu. Nah, tadi mungkin sudah dikenalkan sama Fadia juga ya, kesibukannya dulu membuat beberapa platform parenting, Productive Mamas, ada Hana Indonesia, walaupun sekarang jujur sedang tidak aktif ya, karena aku baru melahirkan anak usianya sekarang 5 bulan, jadi sejak hamil trimester 3 dan mengurus bayi, fokus di rumah aja. Nah, aku mungkin mulai dengan ini ya, tadi Teh Reni juga bilang ya kalau
di Fitrah Based Education itu usia dini bukan dibiarkan, juga bukan dipaksa, bukan dilatih atau dibiasakan, tapi dipesonakan sehingga jatuh cinta pada kebaikan gitu. Itu juga cocok banget sama prinsip yang dipegang sama rumah aku. Sebelumnya aku juga disclaimer, berikut ini yang aku sharing adalah kegiatan-kegiatan yang aku lakukan dengan anak-anak aku, dan itu mungkin akan berbeda sama rumah yang lain. Jadi bisa diambil yang baik dan ditinggalkan yang buruk dan disesuaikan sama keluarga masing-masing, karena aku yakin juga setiap keluarga pasti punya cara yang berbeda untuk parenting style-nya gitu. Nah, mungkin aku cerita sedikit biar ada bayangan. Kalau untuk yang bayi sekarang usia 5 bulan, masih banyak fokus mungkin kan menyusui, dia masih tidur aja, mungkin kalau kegiatan aku belum banyak ya, dia masih, sedang belajar merangkak, lalu, kalau secara agamanya mungkin mendengarkan murotal, seperti itu, gitu. Jadi aku akan fokus ke anak aku yang usia 3 tahun. Kalau dalam Fitrah Based Education itu usia 0 sampai 6 itu, kita fokus dengan fitrah keimanan seperti yang tadi Teh Reni sampaikan gitu. Fokus anak itu bermain dan menumbuhkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah gitu. Fokus orang tua memberi atmosfer kesolehan dan keteladanan, persis sekali sama Teh Reni tadi. Jadi apapun kegiatannya mirip juga sama yang Ibu Lara tadi juga Mbak Lara tadi juga sudah sampaikan ya, usia dini itu eksplorasi sebanyak-banyaknya gitu ya, bermain. Kalau aku tuh dulu juga rajin membuat DIY dengan benda-benda yang ada di rumah, persis sekali tadi bikin tape, kita berjalan untuk melatih keseimbangan atau bikin-bikin dari yang bahan-bahan yang sudah ada di rumah gitu ya, dengan tadi pasir diberikan warna ataupun air diberikan warna, mencampur warna. Jadi belajarnya itu memang tidak terjadwal dan tidak strict gitu ya, benar-benar mengikuti anaknya ya, kalau kata Montessori follow the child gitu. Kalau hari ini lagi pengen main di luar, misalkan dia senang berenang, dia lagi pengen jalan-jalan pagi, tapi semuanya itu di-relate kepada Allah dan Rasulullah dengan cara, aku berikan contoh sedikit mungkin kegiatan anak aku ya, kalau pagi-pagi tuh kita bangun pagi, pasti jemur adiknya gitu sambil jalan ya sama Danu ini, kita jalan-jalan pagi tuh alhamdulillah kompleks aku ketutup dan, banyak tumbuh-tumbuhan gitu ya, dan mungkin binatang, kita jalan-jalan tuh sambil ya misalkan masya Allah, Danu alhamdulillah hari ini kita, udaranya misalkan cerah, kita masih bisa bernafas, kita sudah, bisa bergerak, kita diberikan rahmat sama Allah, hari ini kita bisa bangun lagi dan melihat macam-macam, juga mungkin sambil berhitung, kayak misalkan melihat bunga gitu, kita lihat, iya Danu itu bunganya warna apa ya?" Gitu, misalkan warna kuning, kita belajar warna dari situ gitu. Jadi memang belajar itu nggak harus duduk dan menulis dan cuman, dikhususkan gitu, terutama untuk usia dini. Kita tadi suka menghitung bunga-bunga yang ada di jalan ataupun dedaunan yang berjatuhan, terus kita belajar warnanya, mungkin, jumlahnya, dan setelah itu diingatkan kembali kayak, "Danu tahu yang menciptakan tumbuhan itu siapa?" Gitu, "Allah." Kayak menciptakan tiba-tiba ada kadal lewat, "Oh ya itu kadal, masya Allah, kadal tuh, Danu tahu nggak, misalkan makanannya kadal itu apa?" Gitu. Terus nanti kita lihat serangga, kita lihat apa. Jadi belajar itu memang paling bagus sebenarnya dari alam ya untuk usia berapapun, terutama apalagi usia dini gitu. Jadi paling banyak, kami belajar itu dari berkegiatan seperti itu, bermain. Lalu, misalkan kalau dikaitkan dengan Rasulullah ya sehari-hari juga ya, tadi mirip sama Teh Reni gitu, apakah rutinitas sebelum tidurnya ataukah saat makan, misalkan dia tiba-tiba ambil pakai tangan kiri, "Oh Danu tahu tidak kalau Rasulullah itu mencontohkan kita untuk makan dengan tangan kanan atau kita harus ucapkan bismillah dulu." Jadi nggak ada sesi belajar khusus ya, bener-bener ya udah dijalanin aja hari-hari, lalu, diterapkan gitu yang dia lagi pengen lakukan dan enggak gitu.
terutama kalau Danu ini senang sekali bermain di luar ya, motorik kasar gitu. Jadi kalau memang lagi maunya di luar terus ya udah mau nggak mau kita juga harus di luar terus. Dia lagi senang sekali berenang. Oh, dan apakah Danu tahu gitu misalkan berenang itu juga sunnah Rasulullah, ada berkuda, ada memanah, seperti itulah. Jadi benar-benar apapun kegiatannya gitu kita coba sambungkan gitu kepada Allah dan Rasulullah. Jujur aku baru belajar ini mungkin 2 tahun terakhir ya dari teman-teman di Hana Indonesia juga, karena dulu mungkin aku menganggap pas kecil itu didik ya, sholat dan baca Quran itu adalah hal yang kayak agama itu adalah hal yang terpisah ya. Maksudnya agama itu kok cuman sholat dan baca Quran aja gitu. Aku baru mengerti, baru belajar 2 tahun terakhir ini, bahwa, oh ternyata ya Islam itu adalah ya way of life, memang kita hidup apapun itu Islam gitu. Maksudnya cara kita melakukan berbagai macam hal. Jadi, jujur, anakku yang pertama itu aku harus sekarang udah 7 tahun, aku kayak harus catch up banyak banget karena dulu aku nggak mengajarkan seperti ini gitu. Nah, nggak berusaha untuk ya menumbuhkan tadi kecintaannya dulu gitu, yang paling penting kecintaannya dulu. Oh ya, tadi mirip sama yang, Reni juga sampaikan gitu ya, kebetulan di buku, bukan mau promosi, cuman, mirip banget semua kegiatan-kegiatan yang Teh Reni, sampaikan seperti mencampur warna, terus kita bikin-bikin misalkan masak ya dari tepung, kita, kan itu motorik halus, lalu, juga pakai tape itu berjalan dan segala macam itu semua, mudah karena bahan-bahannya itu ada di dapur, ada di rumah. Kita bermain kalau memang tidak bermain di luar gitu, kita juga bisa bikin-bikin sendiri gitu di rumah. Nah tadi, jadi kalau untuk yang usia 3 tahun itu anak aku kita dekatkan dengan alam, dengan lalu juga bermain di luar untuk stimulasi motor kasar. Oh jangan lupa juga keterampilan hidup ya. Kita biasakan setelah makan mencuci piring, apalagi terutama teman-teman yang di luar juga pasti tidak ada yang membantu. Kalau di sini kesulitannya kebetulan kami ada yang membantu di rumah, kadang, "Ah, nggak usah, masih kecil, nggak usah disuruh-suruh cuci piring," dan segala macam. Mungkin kalau teman-teman yang di Jakarta bisa relate ya, "Ah, masa numpahin disuruh ngelap sendiri," atau apa, kayak gitu-gitu kan sebenarnya hal-hal kecil, tapi memang mereka perlukan dalam hidup. Tadi seperti yang Mbak Lara juga bilang, justru memasak, membersih-bersih, dan segala macam itu malah paling esensial ya. Saya merasakan sendiri pas besar baru, loh, fitrah kebersihannya mungkin dulu ke-skip gitu. Jadi baru baru sama-sama belajar lagi sama anak-anak saat menjadi ibu rumah tangga gitu, baru mulai belajar lagi untuk menumbuhkan fitrah-fitrah. Banyak sekali setelah saya belajar fitrah based education itu, banyak sekali fitrah saya kok yang sepertinya dulu tidak tumbuh gitu, dan saya, berusaha untuk belajar bersama-sama kembali sama anak-anak gitu. Nah tadi ya keterampilan hidup, ada open ended play ya, main yang, tidak terstruktur itu tadi yang seperti model Lego, balok, magnet, dan dia, membuat kreasi sendiri, dari situ kita bisa ngobrol-ngobrol dan ngobrol, bener, kita ajak bicara, "Wah sedang bikin apa?" Ini, banyak diskusinya lah, seperti yang, Mbak Lara juga bilang itu bisa problem solving dan kita juga interaksi dengan anak, membangun koneksi gitu, bermain sensori tadi saya bilang, motorik halus, saya sering membaca nyaring juga gitu. Kalau untuk sholat dan baca Al-Quran segala macam masih dicontohkan gitu dan diajak, tapi kalau tidak mau juga tidak dipaksa ya, karena, insya Allah kalau kecintaannya sudah tumbuh nanti, anak juga mungkin akan ini sendiri gitu, karena beberapa kali misalkan Danu tuh bener, "Nggak mau ah, nggak mau sholat." "Oh oke, nggak apa-apa." Danu tadi, senang hari ini dia lagi senang banget misalkan, tadi dibuatkan ayam goreng favorit dia, "Danu tadi makan, ayam goreng senang nggak?" "Senang." "Masya Allah ya, itu rezeki dari Allah, kita bisa makan ayam goreng hari ini. Dengan sholat itu kita berterima kasih sama Allah, karena kita dapat rezeki tersebut," gitu. Terus saya nggak bilang, "Yuk sholat," gitu, ya udah saya bilang gitu aja, terus tiba-tiba, "Oh ya udah Danu mau sholat deh," gitu ya. Kayak nggak perlu "Ayo sholat," kita kayaknya waktu kecil tuh kayak saya merasa, kok kita dipaksa-paksa tapi nggak ngerti kenapa ya kita mesti melakukan ini gitu. Ternyata setelah ada alasan di balik itu anak mau sendiri gitu untuk melakukan hal tersebut. Intinya apapun kegiatannya kita kita
stimulasi akademi, ya jangan sampai lupa untuk mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW gitu. Untuk usia 0 sampai 6 kira-kira saya begitu sih, persis sama yang lain juga, nggak terstruktur ya, benar-benar ngikutin anaknya, dan banyak diskusi, banyak ngobrol, banyak quality time. Walaupun agak sulit sekarang ada bayi, cuman diusahain banget ya untuk melakukan itu gitu. Nah, kalau kata teman-teman tuh my home is my playground, jadi rumah itu juga harus dibuat senyaman mungkin, buku-bukunya itu misalkan posisinya rendah, dia bisa ambil dengan mudah, mainan-mainannya itu jelas gitu peletakannya, pengelompokannya, jadi dia bisa mengembalikan sendiri karena, dia tahu gitu benar-benar posisinya di mana, saat dia lagi mau ngambil arts and craft misalkan dia juga tahu lokasinya spidol, lokasinya bolpen dan segala macam. Jadi jangan sampai jadi penting sekali mengkondisikan rumah itu agar anak itu mudah untuk melakukan semuanya sendiri. Nah, mungkin aku masuk juga ke anak aku usia 7 ya, kalau, Fitra Based Education itu usia 7 sampai 12, 7 sampai 10 ya? 7 sampai 12 ya? Kayaknya itu, fitrah belajar dan bernalar itu yang harus distimulasi ya. Fokus anak itu, mmm, menstimulasi gairahnya untuk belajar, fokus pada proses dan mencintai ilmu. Kita sebagai orang tua juga lebih banyak sebagai teman, belajar sebagai coach-nya juga, dan fokus pada eksplorasi dan ekspedisi. Cuman sayangnya banyak sekali sih plan-plan saya di tahun ini yang ternyata kita tidak bisa keluar ya, padahal banyak sekali ingin main outdoor di alam, ada rencana juga anak mau magang gitu di mana di mana. Tapi, ternyata qadarullah belum sampai, jadi kita simulasi di rumah dulu gitu karena corona ini. Cuman nggak apa-apa sih, banyak cara ya gitu yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin kalau usia 7 tuh untuk saya pribadi ya, bukan, anak dan tipe anaknya, Aldio ini lebih suka sesuatu yang jelas dan terstruktur. Jadi saya nggak bisa fleksibel sama yang kecil gitu mengikuti anaknya, begitu dilepas sama sekali dia mungkin karena dulu saya juga banyak belum tahu gitu, nggak tahu mungkin ya, jadi dia itu lebih seneng ada schedule dan tertulis, walaupun schedule yang tersebut pastinya saya diskusikan bersama ya, kira-kira minggu ini ingin belajar apa, atau bulan ini kita ingin menekuni apa gitu, nggak bisa saya lepas tuh tiba-tiba dia inisiatif gitu. Jadi, dan juga lagi fokus dengan tanggung jawab terhadap diri dan properti, kayak barang itu ya kalau rusak tanggung jawabnya seperti gimana, letak-letaknya juga, masih sama sih ya, itu life skill juga ya, keterampilan hidup ya, dan memahami konsekuensi gitu. Banyak sekali ini maaf fotonya nggak nyambung kan kemarin ketemunya cuman ini juga, tapi intinya sih justru juga mestinya banyak banyak sekali eksplorasi di alam ya, karena di alam itu kan banyak hal yang tidak terduga-duga, jadi dari situ anak itu banyak sekali, belajar gitu. Juga kalau saya fokusnya sama Aldio juga lagi karena dia senang sekali bicara, menjelaskan sesuatu, dia juga senang membaca gitu, saya juga fokus mencarikan dia, buku-buku yang berkualitas termasuk, sirah-sirah ya, sirah nabawiyah, sirah sahabat sahabat dan sahabiah gitu, jangan lupa juga. Tapi kalau saya cukup fleksibel, kita juga mungkin baca yang non-Islami, tapi kalau memang ada nilai-nilai yang kurang, nanti kita bahas bersama. Jadi, karena kalau kesulitan nih kalau usia segini dan terutama anak saya sekolah di sekolah umum gitu ya, gampang sekali terpengaruh sama teman-temannya ya. Usia ini tuh dia, peer pressure ya kalau katanya orang gitu. Jadi, "Oh teman aku main game ini, teman aku baca ini, teman aku menonton ini," walaupun kita sangat curated di rumah, tapi, "Kok aku nggak boleh, kenapa? Kok semua boleh nonton ini, kok semua boleh main game ini?" Gitu. Itu saya lagi struggling di situ, tapi alhamdulillah mungkin karena pas kecil juga nilai-nilai yang ditanamkan cukup baik, dia juga tahu gitu, "Oke, kita bahas ya, kenapa kira-kira?" Mungkin terus saya tonton bersama misalkan sama dia, lalu kita kita diskusikan, "Menurut Kakak kira-kira ada manfaatnya nggak nonton ini?" Gitu. "Ya enggak sih," katanya. Jadi perlu nggak ditonton kira-kira? Eee, ya enggak, ya udah deh gitu. Jadi, mungkin kalau nilai-nilai yang kita tanamkan baik ya lama-lama
dari tadinya saya mungkin strict banget, nggak boleh nonton ini, nggak boleh main game ini, nggak boleh baca ini. Cuman akhirnya ya udah saya let go, tapi saya jadikan ajang untuk diskusi, dan review kembali gitu, mana value yang baik, mana untuk diikuti, mana yang tidak, kayak gitu sih. Oh, ini sedikit contoh mungkin kena jadwalnya Dio, nggak strict per jam gitu ya, cuman beberapa yang penting yang dilakukan bersama saya. Dia kebetulan ada sekolah online gitu sampai jam 12, tapi setelah itu review sama saya mungkin sedikit apa yang tadi dia pelajari di sekolah, mengecek tugas-tugas, dan setelah itu lanjut, dia lagi senang sekali karena teman-temannya semua lagi senang sekali main game, dia maksa sekali pengen main game. Oke, saya bolehkan yang sesuai usia, dan saya bilang kalau mau main game mungkin juga harus belajar cara membuatnya gitu. Jadi kita lagi coba belajar coding juga. Kebetulan bulan ini dia bilang dia mau fokus di coding, lalu dia memilih buku yang dia ingin tekuni bulan ini. Biasanya setelah membaca buku kita diskusi juga. Terus TV series karena dia ingin sekali, teman-temannya semua suka sekali superheroes gitu, tapi saya tadinya tidak kasih sama sekali. Akhirnya kebetulan di situ ada Marvel Hero Project itu tentang anak-anak yang empatinya tinggi sekali sih, mungkin anak-anak yang ada disabilitas, dia membuat komunitasnya sendiri untuk men-support teman-teman yang disabilitas, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kita ambil celahnya lah, oke dia mau superhero, tapi kita ambil yang real story deh, ini real life hero nih, anak-anak ini mereka memperjuangkan komunitasnya, dia fokus ke recycle dan segala macam. Jadi kalau aku sih berusaha, oh ini contoh sedikit, bukan dia mengerjakan ini semua, jadi di hari itu, oke hari ini kita sedang Quran journaling, Kakak sedang ingin menggambar atau menulis atau melihat apa gitu. Jadi ini beberapa pilihan sih. Karena memang tipe anaknya harus dikasih opsi, lalu oh ya udah maunya yang ini gitu. Sedikit tadi, aku tadinya strict banget sama screen time, tapi ternyata kalau dimanfaat dengan baik, bisa juga gitu. Jadi kami banyak fokus ke mungkin film-film dokumentari tentang binatang, dokumentari tentang alam, lalu setelah itu kami diskusikan kembali gitu. Kalau memang sesekali dia menonton kartun gitu yang mungkin kurang value-nya kurang, tadi lagi sih kembali ke mungkin persis sama Teh Reni ya, kalau kami ngobrol-ngobrol dan ngobrol itu penting sekali untuk dijalankan gitu. Akhirnya saya berdamai dengan screen time itu, tapi tetap dibatasi sesuai usia dan selalu dibahas dan di-review kembali apakah ini layak untuk ditonton, apakah tidak gitu. Nah, kalau di Hana Indonesia, ini udah slide terakhir, maaf dia kelewatan aja ini waktu. Nah, jadi kalau kata teman-teman Hana Indonesia, menjadi ibu adalah soal mengasah rasa dan kepekaan gitu. Memang tadi kita tidak boleh terintimidasi sama orang lain, juga tidak boleh mengopi mungkin plek-plekan apa yang dilakukan orang lain, tapi kita harus banyak ngobrol dan banyak peka terhadap kebutuhan anak kita pada saat itu gitu. Insyaallah. Ya Fadia, udah diteleponin dari tadi sama Fadia, udah lewat ya. Iya, terima kasih Indonesia, Masya Allah. Bahasannya sangat menarik, namun sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Jazakillah khair sekali lagi Nesha untuk sharingnya hari ini. Kalau bisa saya merangkum, jadi tadi approach yang Nesha pilih untuk anak-anaknya yang dari 0 sampai 6 tahun adalah untuk menumbuh fitrah keimanan, dan dengan cara eksplorasi sebanyak-banyaknya, DIY activities, yang penting follow the child dan nggak harus selalu terstruktur ya. Dan semua itu apapun kegiatannya direlate untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu adalah way of life, bukan sekedar harus bisa sholat dan mengaji saja. Dan untuk yang anak 6 sampai 10 tahun, fitrahnya belajar dan nalar dan bisa memilih-milih value yang baik untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu ya Nesha ya? Iya. Terima kasih sekali lagi. Oke, ibu-ibu sekalian masih bergabung dengan kami. Alhamdulillah kita sudah masuk ke Q&A session kali ini. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sekalian mau bertanya langsung kepada narasumber kita, disinilah kesempatannya. Dan ternyata sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya bacakan ya, insya Allah.
Yang pertama ada pertanyaan dari Cut Sarah untuk Mbak Lara. Katanya, Mbak Lara, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa melatih kesabaran dan resilience anak-anak, seperti misalnya solving jigsaw puzzle atau puzzle games lainnya, kalau anaknya sudah stuck dan menyerah, itu baiknya kita dorong untuk pushing themselves atau berhenti dulu kah dan ganti kegiatan lainnya. Terima kasih sebelumnya. Oh ya, Silahkan langsung Mbak Lara. dijawab ya Teh ya. Ya, silahkan. Oke, ya. Jadi memang penting ya kita perlu memberikan anak aktivitas yang menantang itu perlu, tapi kita harus ingat kasih yang tantangan itu pada porsinya, jangan berlebihan. Jadi harus ada juga kegiatan yang mudah gitu ya, misalnya puzzle yang kepingannya mungkin lebih sedikit gitu ya, agar anak bisa menuntaskan. Di sini akan bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, dalam kasus ketika anak sudah stuck, terus kelihatan udah nggak mood, nggak usah di-push lagi, tapi paling nggak kita bisa tawarkan sama anak. Misalnya kita bisa bilang, misalnya, "Do you need help? I'd love to help," gitu. Tanya dulu gitu, karena jangan langsung juga, "Sini dibantuin sama mama." Karena ada anak yang nggak suka, "Nggak mau, aku bisa sendiri," gitu ya. Tapi kita tawarkan dulu, "You need help? I'd love to help." Di sini kita juga mengajarkan anak tentang apa, cara gitu ya, santun untuk menawarkan dulu orang suka atau tidak gitu. Nah, kalaupun kita lihat kan ada anak yang nggak terlalu suka kalau langsung dikasih tahu begini gitu, kayaknya jadi ketahuan nggak bisa, misalnya katakan misalnya dalam konteks puzzle, kita pura-pura gitu, maksudnya kita kasih, ini benar apa enggak kita bolak-balik, tapi kita berhentikan sebentar jawaban yang benar gitu, tempat, lokasi puzzle-nya, terus kita balik lagi, sehingga di situ anak lihat, "Oh ya tadi tuh kayak begini." Supaya dia juga bisa punya kesempatan gitu, "Oh aku bisa," mungkin, bisa dengan seperti itu. Tapi intinya tadi, kita menawarkan, kita cek sama anak apakah dia perlu bantuan atau tidak, dan tunjukkan attitude kita bahwa kita suka membantu, kita ekspresikan juga. Kadang-kadang kalau kita lelah itu nggak jadi masalah gitu, kita juga harus belajar untuk kompromi sama diri. Nggak harus selalu semua pekerjaan dituntaskan terus dengan rasa tidak suka. Mau istirahat silakan, bisa juga ditawarkan kalau memang mau coba permainan yang lain atau istirahat dulu. Mungkin demikian. Ya. Ya, terima kasih Mbak Lara. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya hanya sekedar mengingatkan bahwa waktu sholat zuhur sudah masuk di Melbourne dan sekitarnya. Jadi silakan untuk ibu-ibu yang mau melaksanakan sholat zuhur. Namun insya Allah kita di sini sekitar kurang lebih 25 menit lagi. Ya, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya anonymous yang ini, dan ini untuk Teh Reni ya. Katanya Teh Reni mungkin bisa sharing tentang strategi untuk mengarahkan anak supaya menjadi pembelajar yang self-directed. Silakan Teh Reni. Ya, boleh saya sharing screen lagi? Tadi sebetulnya masih ada yang mau di-share, dan ini mungkin pengalaman saya bagaimana lebih kepada mendorong tadi ya, sebagai pembelajar tadi gitu. Kalau tadi kan tentang apa keimanan ya. Iya, sebentar. Saya share lagi. Yeah. Could you please tell me the story about the ancient people that you're always busting to tell? Iya. Jadi ini adalah pertanyaan tiba-tiba suatu malam Asma sebelum tidur kan memang suka cerita ya. Dia nanya, "Ibu, could you please tell me the story about the ancient people that you're always busting to tell?" Jadi ini saya cuma mau menunjukkan bahwa tiap anak itu memang beda-beda tadi cara belajarnya, kemudian kesiapannya gitu ya. Dan jadi saya pikir bakal kayaknya indah banget ya anak-anak diajarin sirah dari kecil supaya mereka itu punya gambaran tentang para sahabat, tentang Rasulullah dari kecil. Tapi ketika saya sampaikan itu kepada Asma waktu kecil, dia nggak tertarik gitu. Nggak tertarik, terus ya udah nggak usah dipaksa, biarin gitu ya. Terus kemudian sampai akhirnya itu anak itu memang punya cara belajar sendiri. Ini saya intinya itu ya. Tapi sampai suatu waktu Asma senang banget sama dinosaur. Dia hafal banget dinosaur ya, yang sebetulnya tadi ya agak terintimidasi juga gitu ya. Anak temen dia ngomongnya tentang sahabat, tentang apa gitu. Anak saya ngomongnya tentang dinosaur gini-gini gitu ya. Tapi saya kemudian konsultasi sama suami, ini gimana nih? Enggak apa-apa gini-gini, terus kemudian ya udah. Nah, ternyata dari situ gitu ya. Dia malah karena dari dinosaurs itu dia tertarik dengan kehidupan masa lampau gitu. Sampai akhirnya pertanyaan ini datang dengan sendiri dari Asma gitu. Sampai satu malam, could you please tell me the story about the ancient people that you're always busting to tell? Ya,
itu tuh kan senang banget gitu ya. Nah kemudian ya itu mulai kita membahas tentang sirah ya, dan bahkan dari situ saya dikejar-kejar terus ya, bisa sampai bermalam-malam bergadang-gadang, karena memang kalau udah dari anak kemauannya itu benar-benar nggak bisa di stop gitu ya. Dan dia bisa ya maksudnya tadi semangat, kemudian bisa merelate dengan hal yang lain lah gitu ya. Jadi gimana cara menumbuhkan tadi ya self learner tadi? Memang ibu tuh tadi harus melihat di mana sih minatnya. Kalau saya jadi ngikutin minatnya gitu. Dan nanti dari minatnya itu banyak kok gitu ya. Tadi dari masalah dinosaur aja sebetulnya dia akhirnya kemudian belajar tentang ciptaan Allah. Terus kemudian juga tentang ke matematiknya juga dia belajar tentang tinggi ya, tentang kemudian juga tentang herbivore, omnivore gitu ya. Yang sebetulnya memang kalau dalam home education itu kan tidak ada lagi ini pelajaran kelas 1 dan kelas 2 itu tuh bisa bebas aja gitu ya. Nah, sesuai dengan minat yang dimiliki oleh anak. Nah, jadi gimana biar numbuhin anak bisa jadi pembelajar? Yang pertama memang supaya anak mau dulu belajar. Ya tadi dengan kalau yang Rasul lakukan adalah biasanya memang sering bertanya sama sahabat ya. Jadi menurut saya adalah pertanyaan itu adalah bagian dari menstimulus anak untuk berpikir. Ya, kemudian akhirnya anak juga nanti bakal bertanya, dan bagaimana respon kita terhadap pertanyaan anak juga itu bagian dari environment yang kita siapkan untuk mereka supaya menjadi seorang pembelajar gitu ya. Memang banyak sekali yang nggak bisa kita jawab juga gitu ya, tapi paling enggak kita benar-benar oh bagus banget ya pertanyaannya, ibu juga nggak tahu, cari tahu bareng yuk gitu. Jadi kadang kita ya jujur aja sama anak kalau memang kita nggak tahu jawabannya, tapi jangan mematikan rasa ingin tahunya gitu. Justru dari situlah ya sebetulnya anak tuh punya ini kok, punya kemampuan tadi ya, punya rasa ingin tahu, pengen belajar. Nah, cuman kita jangan tadi respon kita, stimulasi kita jangan sampai mematikan, itu yang pertama. Kemudian kita pahami tiap anak berbeda ya, tiap anak caranya berbeda. Nah, mungkin kita melihat oh dengan cara ini nggak berhasil, ya udah coba cara lain ya. Sampai akhirnya tadi ada momen-momen yang anak itu datang dari dia sendiri, dan itulah saat-saat golden moment yang memang nanti pelajaran itu sangat mudah masuk ketika anak itu udah mulai bertanya dengan curiosity-nya dia gitu ya, dengan keingintahuannya dia yang sangat besar gitu. Mungkin awalnya menjawab apa tidak ya, tapi yang saya lakukan sih ya menyiapkan environment tadi supaya bisa menjadi pembelajar ya, dan juga teladan juga penting ya. Jadi maksudnya ketika kita belajar bahwa ketika kita mengajarkan bahwa belajar sepanjang hayat adalah sebuah kebutuhan, maka kita harus menjadi teladan pertama ya buat anak-anak yang kita juga memang sampai saat ini terus belajar gitu ya. Jadi bahkan kadang saya suka sengaja bawa Asma ke kelas-kelas saya gitu ya. Jadi biarin beliau melihat ya bagaimana saya belajar, saya kemudian diingetin sama guru saya dan seterusnya gitu ya. Ini juga bagian dari pertanyaan-pertanyaan Asma gitu ya. Ibu, aku nggak mau pakai nepi waktu kecil ya. Ibu, it's my turn. Ketika waktu itu karena memang saya punya family daycare ya, dan saya tidak pernah mengajarkan untuk baca Al-Quran sebetulnya, tapi karena saya tuh punya anak yang terus datang belajar ke rumah gitu ya, dan anak-anak itu pada gantian belajar Iqra gitu ya. Nah dia tiba-tiba umur saya lupa ya, umur 2 atau 3 tuh dia datang kemudian, Ibu, it's my turn. Jadi tidak pernah diminta, tapi kemudian tadi dengan environment tadi kemudian dia melihat, dia yang minta ya. Kemudian saya bawa tadi ke kelas-kelas saya, dan dia melihat why your teacher is so mean. Maksudnya karena guru saya ngebenerin lagi gitu ya, ngekoreksi saya segala macam. Tapi dari situ adalah juga bagian dari proses saya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini loh ibu juga masih belajar, bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan sepanjang hayat kita gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan ya tadi, bagaimana bisa menumbuhkan anak saya supaya menjadi self-direct learner. Ya, saya stop screen lagi. Ya, siap. Jazakallah khair Teh Reni, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya ada yang sudah raise hand, ada Mbak Yani Yalti Bahtiar, Bunda Yalti maksudnya. Silakan Bunda Yalti kalau misalkan mau mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Fadia. Masya Allah ya pembicaraannya. Eh, Alhamdulillah saya jadi teringat pertanyaan saya 20 tahun yang lalu. Ini mudah-mudahan saya dapat jawabannya dari pembicara di sini. Jadi gini, 20 tahun yang lalu itu tahun 2000 saya kebetulan harus pindah ke Kanada ya. Terus anak saya itu masih di bawah ya, maksudnya masih usia muda banget. Dan kondisinya sama, jadi kita ngelihat kok dicari sekolah Islam di Kanada, culture-nya berbeda ya, di guru-gurunya yang suaranya keras, apa segala macam. Terus mau dimasukin sekolah publik kita agak-agak ragu karena ya itu kan masalah value-nya yang berbeda sama kita. Awalnya saya hampir mau ambil home education seperti itu. Cuman ada pertanyaan besar pada saat itu. Kebetulan anak saya anak yang bukan mudah untuk berteman ya. Maksudnya dia tuh selalu berpikir gimana sih cara berteman, kebingungan seorang anak terhadap lingkungannya dia itu sebenarnya gimana sih saya bersikap yang baik, bagaimana sih saya harus bersikap. Itu kebetulan saya dapat anak yang seperti itu gitu. Jadi ketika saya mencoba 6 bulan home education, seperti yang saya lakukan kebetulan juga sebelumnya saya berada di sekolah alam gitu, saya bawa ke alam, saya ajak pokoknya kita di park terus, kita ya di Kanada kan cukup bagus, terus kalau salju kita main di salju, kita lihat sainsnya dari itu segala macam. Itu kita coba tapi ya kepentoknya di situ. Saya bingung gimana caranya membangun karakter-karakter anak ya, kalau bisa dibilang akhlakul karimah, di mana dia cuma sama saya, nggak sama teman-teman seumurnya. Gimana cara dia membangun dia punya empati sama teman sesamanya, atau dia punya self identity, karena self identity kan tergantung sama orang sekitarnya juga ya. Terus gimana dia punya tahu self esteem dia gitu terbangunnya, karena yang saya tahu social development itu dimulai dari anak usia dini banget ya gitu loh. Nah itu kalau dia tidak ada teman ininya, dan pengalaman saya satu lagi ketika saya masih tinggal di lingkungan komplek BUMN gitu, itu anak-anak itu bukan jadi anak-anak gitu ya, artinya anak-anak itu jadi ada stratanya tergantung jabatan bapaknya gitu. Jadi ibu-ibu itu ibu-ibu atau lingkungan sekitar ini memperlakukan anak saya tuh ya kebetulan kita anak masih muda yang setara sama bapaknya itu maksudnya jabatan bapaknya itu orangnya udah anaknya udah gede-gede, kita sendiri yang anaknya masih kecil, terus yang kayak dijadiin raja kecil gitu kan. Jadi ini anak juga nggak paham gimana sih saya harus bersosial sesungguhnya gitu. Dan itu kasihan dianya gitu. Saya sendiri kasihan ngeliat dia tuh bingung. Kok kalau kata ibu saya begini-begini harusnya dilakukan begini, maka saya akan jadi anak baik dan diterima orang-orang lain. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata, nah semakin besar, semakin kesini-sininya, saya sering tanya sama teman-teman saya, akhirnya saya belum pernah mendapatkan jawaban, gimana ya ngebangun empati seorang anak, karakter anak, itu di saat dia tuh cuma sama kita, sama orang tuanya. Karena kita mau nggak mau kan kita juga punya toleransi yang cukup tinggi sama anak kita, dan kadang-kadang kita juga mau ada ambigu lah antara konsep ke anaknya sendiri kan, konsep jati diri anak. Nah, yang saya perhatikan setelah saya bersama anak-anak remaja sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang bingung gitu loh, bingung untuk bersikap. Kadang dia kan teorinya saya harus menyampaikan walaupun hanya satu ayat gitu, tapi dia menyampaikan tidak dalam suasana yang tepat gitu, dalam situasi yang tepat gitu. Dia menyampaikan sesuatu yang berat, padahal di sekitar situ ada beberapa anak remaja yang sangat sensitif dengan hal itu gitu. Nah, kasihannya adalah makin lama orang-orang makin menjauh dari dia kan. Padahal di saat itu anak yang udah besar, udah remaja itu sebenarnya dia udah harus bisa men-sharing ilmunya yang dia punya selama ini gitu. Nah itu saya lihat kok ya anak-anak itu sebenarnya kan dari kecil dia bingung ya gimana sih saya bisa adjust, saya harus bagaimana gitu di lingkungan saya. Dan kalau udah besar kan orang udah nggak, kamu bukan anak kecil lagi gitu, kamu udah harus ngerti dong, orang tuh perlu ini gitu loh.
Jadi itu pertanyaan saya itu, gimana ya membangun, karena itu yang saya pahami sih dari ininya Erikson itu bilang dari sejak kecil kita harus membangun karakter. Kalau kita bilangnya akhlakul karimah ya, di mana kita lebih punya empati sama orang lain, kita bisa mengerti kondisi orang lain, terus kita juga tahu self esteem kita di mana ini kita bagus, ini kita kurang bagus, gimana kita mengeliminir kurang bagus kita. Ya seperti itu. Itu pertanyaan saya dari 20 tahun yang lalu, gimana caranya biar saya bisa home education tapi anak saya kebangun karakter yang dia perlukan di saat usia dewasa nanti. Begitu, Fat. Makasih ya, Fat. Ya, terima kasih sekali Bunda Yalti. Jadi pertanyaannya ya kurang lebih home education tapi nggak mengabaikan social skills dan karakter-karakter yang kuat kepada anak kita ya. Bisa dijawab mungkin siapa yang mau menjawab? Silakan. Ini sih yang bisa jawab Mbak Lara ya. Mbak Lara ya. Lah semua. Ini yang pelaku home education. Saya kasih secara umum aja kali ya. Padahal nih Bunda Yalti pengalamannya lebih banyak nih daripada kita ya. Masya Allah, dari pendidik, pelaku, segala macam ya. Yang Bunda Yalti ini terlibat dari early childhood sampai komunitas anak-anak remaja nih di Melbourne ya saat ini. Alhamdulillah. Jadi kalau saya ini sebenarnya lagi kepikir-pikir mana gitu ya. Cuman saya yakin, percaya banget, tadi juga Mbak Yalti udah bilang tentang teorinya Erikson ya, dari bagaimana terjadi konflik-konflik psikologi gitu yang sebenarnya terjadi pada anak sejak dini sampai berlangsung di usia ke atas. Tapi saya yakin kayak tentang home education ini kan sekarang kan sebenarnya nggak terlalu kaku ya, tapi bisa mix, bukan berarti dengan home education anak tidak bersosialisasi dengan yang lain. Jadi mudah-mudahan ada home education yang plus. Nah, pun kalau misalnya empati, katakanlah misalnya kita merasa ada satu sisi gitu pada anak kita yang empatinya mungkin kurang terbangun, mudah-mudahan paling tidak kan memang perlu tahapan ya, empati dulu misalnya di lingkungan keluarga. Bisa jadi misalnya kalau dalam konteks yang luas itu belum tentu, tetapi mana tahu di dalam keluarga dengan saudara-saudaranya, dengan ayah dan ibu itu sangat sangat baik gitu ya empatinya. Jadi mudah-mudahan ini yang kita apresiasi. Nah, sisi positifnya adalah ketika memang misalnya anak ini sudah remaja, tentu saja bisa begitu kan dijelaskan dengan lebih mudah gitu, karena kan analisanya kan sudah jalan gitu ya. Mungkin dikasih konteks-konteks bagaimana kita bisa melihat suatu perspektif bukan dari diri kita saja tapi dari orang lain. Dan juga bisa juga misalnya ini karena Bunda Yalti kan memanage komunitas di Melbourne nih ya, dari berbagai level ya, yang Masya Allah juga mungkin perlu juga dikasih ada sharing session gitu supaya kita bisa saling memahami. Kadang-kadang sesama kita dewasa, sesama remaja kan kita berasal dari latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, sehingga apapun misalnya yang terjadi pada teman kita yang mungkin kita nggak cocok, kita bisa lebih menonjolkan kepada prasangka baik, mungkin dia punya pengalaman yang beda. Nah, itu kan bakal indah banget ya. Jadi ketika ada perbedaan gitu ya dalam bersikap atau nggak dipendam ke hati, nggak main dendaman gitu loh, tapi mungkin dia sedang lelah kan gitu ya, istilah sedang lelah, ya udah maafkan, kembali lagi ukhuwah gitu. Jadi mungkin ada beberapa sisi yang harus di treatment baik anak kita, mungkin kita latih, dan juga circle lingkaran lingkaran komunitas anak-anak kita yang mungkin kita bisa kontribut gitu di sana. Dari saya sih gitu aja yang umumnya, mungkin Teh Reni sama Danesha bisa lebih Mbak Lara boleh nanya lagi nggak lebih dalam? Oh ya, mangga. Ya, itu saya tertarik banget Mbak Lara, Kakanda. Jadi susah manggil Mbak Lara. Anda apa aja dan nenek juga boleh. Saya tertarik banget sama Kakanda tadi bilang perlunya ada komunitas ya buat anak-anak kita gitu ya. Karena saya sendiri merasakan agak berat ketika membangun komunitas yang yaitu tadi Mbak Lara bilang kan latar belakang orang tuanya pun berbeda ketika kita membuat sesuatu yang ini loh kita ngebangun karakter anak, terus mereka bilang apaan ini mah main-main doang gitu ya. Jadi tidak dilihat banget dari lebih dalam lagi apa sih sebenarnya permainan itu gitu. Apakah sih sebenarnya
karakter yang terbangun dalam permainan itu gitu. Kayaknya enggak gitu loh. Bahkan saya pernah mendapatkan seseorang yang ketika dia sedang mencoba membangun, saya lihat nih, oh dia sedang mau mencoba membangun itu, tapi ada orang dewasa yang ambil aja orang ini, sini gitu, kayak nggak penting gitu ya Mbak Lara ya. Nah, ya Allah, itu iya ya. nih. Nah, itu sering terjadi dan saya pikir mungkin memang dari latar belakang orang tua yang berbeda merasa tidak perlu gitu pembangunan karakter dengan membuat komunitas anak-anak gitu loh Mbak Lara ya. Iya. Jadi sehingga ya saya sering ngelihat memang Mbak Lara beberapa anak yang kelihatan bingung gitu. Ya, ya yang konflik psikologi yang Mbak Lara bilang gitu ya saya. Nah, jadi lebih detailnya gimana ya? Ya itu yang saya pertanyakan tadi yang maksudnya benar kan kita perlu satu komunitas untuk anak-anak kita di mana mereka memang sama gitu ya, maksudnya punya equality lah ya, nggak ada yang lebih Iya, daripada yang benar. lain gitu Iya. ya Mbak Lara ya. Perlu Tapi banget dan Bunda Yati kan udah pelaku, saya kan ngomong doang. no enggak. Tapi Malah udah maksudnya pelakunya. maksudnya Masya gimana Mbak Allah. biar kita ngebangun itu gitu loh Mbak, dan Ya, bagaimana Masya Allah. apakah itu maksudnya gimana ya? Penting nggak sih? Apa cuma karena Penting pikiran saya aja gitu banget. loh Mbak, Iya, gitu loh. penting banget, Mbak. Apakah Makanya dari awal kan sebenarnya dari tema waktu early childhood itu tentang mengenalkan diri kan, dari who am I, terus bagaimana kita beretitude, bagaimana kita bisa melihat dari perspektif orang. Ini kan sebenarnya dari awal ya dipahami. Tapi kan kadang-kadang kalau cuma teori lewat begitu aja. Semakin kita usianya bertambah, kita kan kadang menuntut orang dia umurnya udah segini masa nggak ngerti. Iya, Tapi bayangkan betul sekali. kalau yang teman-teman se-circle ini bisa paham sebentar, apa sih susahnya untuk memahami orang lain gitu ya, Nah, dari background yang berbeda. itu Itu yang kan sekarang memang sulit ditemukan ya Mbak Lara ya? iya, Masya Allah. Tapi saya yakin kalau imannya kuat, dibina itu Insya modal Allah. banget. Nah, bukan dari background psikologinya, itu nggak menjamin. Tetapi justru dari keimanan gitu, bagaimana mempraktekkan nilai-nilai baik ya. Apalagi juga di dalam agama kan diajarkan gitu, jangan terlalu nyalahin saudara kita, apalagi sesama muslim, langsung cari hal-hal baik pada diri dia dulu gitu. Supaya jadi kita Jadi Mbak, lapang maaf hati. mastiin lagi ya Mbak, Kakanda ya. Ya. Jadi sebenarnya homeschooling saya setuju banget, saya pengen banget waktu itu menerapkan homeschooling, tapi di samping homeschooling itu kita perlu mendirikan satu komunitas anak-anak ya Mbak ya. Benar, malah kan ada yang Di homeschooling mana yang komunitas itu majemuk bisa ya, kita kendalikan. bertingkat. Iya, kita Ini bisa sepertinya bisa sharing-sharing jadi dari kelompok agenda mana. komunitas kita juga ya. Iya tuh, Bunda Yati lagi Mbak biasa Mbak Lara, penggeraknya. Bunda Yati, ibu hebat dan ya banyak pengalaman Masya dan ilmunya. Mohon maaf nih, kayaknya pertanyaan ini Iya. harus dipotong karena waktunya sudah mepet Maaf juga. ya Fat, kebanyakan Nggak apa-apa ngomong, Bang. maaf ya. Tapi ini salah satu agenda yang bisa kita masukin nih ke komunitas kita di sini, kayaknya penting banget ya kita didik untuk anak-anak generasi selanjutnya juga, bukan PAUD aja tapi misalkan dari early teenagers dan teenagersnya juga. Ya, karena waktu kita sebenarnya sudah mepet sekali, cuman kalau misalkan ibu-ibu berkenan, insya Allah kita bisa tambah waktunya sekitar 15 menit. Jadi karena ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, insya Allah kita jawab sebanyak mungkin. Jadi insya Allah kita akan selesaikan acara ini jam 1.45 siang waktu Melbourne. Ya, selanjutnya ada pertanyaan untuk Danesha dari Mbak Nilawati. Singkat saja pertanyaannya, schedule-nya perlu atau tidak disertakan subuhnya? Teh Danesha, mungkin relate ke jadwal Dio tadi ya yang di-share. Oh iya, insya Allah kalau makanya di situ tidak ada jadwal kayak sholat, makan, mandi gitu. Memang kami nggak se-strict itu karena kalau sudah 7 tahun kan dia memang kita ingetin terus ya dari kecil, maksudnya dari usia ya dari sekecil mungkin ya, nanti kalau sudah usia 7 itu sudah wajib sholat gitu. Mungkin memang wajib akil balik, cuman kan usia 7 itu memang sudah masuk ke harus belajar gitu. Jadi memang waktu di bawah 7 itu kami nggak apa-apa gitu kalau dia nggak ikut sholat, tapi sejak 7 tahun itu nggak masuk dalam jadwal, memang itu sudah kewajiban. Jadi memang kalau tidak bangun ya kita ajak, "Yuk kita sholat," gitu. Aku jadwal nggak sedetail itu sih, nggak yang per jam gitu. Dulu pernah per jam gitu, tapi malah bikin stres. Jadi itu kebetulan hanya jadwal belajar. Cuman kalau sholat, itu harus dari kecil banget memang tadi sih, fokusnya ke fitrah keimanannya, insya Allah nanti pas yang 7 tahunnya,
kita tinggal ya senggol-senggol sedikit lah gitu. Jadi nggak aku masukkan ke jadwal. Oke, jadi secara bertahap ya, Nesya. Jadi sholatnya sudah seperti makan, minum, mandi dan segala macam ya, sudah part of it. Jadi memang nggak aku masukin lagi gitu di situ. Oke, baik, terima kasih Nesya untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang bersifat anonymous, agak panjang tapi coba saya rangkum ya, saya bacakan insya Allah. Jadi seorang ibu ini punya 4 anak dan cara mendidik dengan mixed culture karena background suaminya berbeda dan keluarganya sangat berbeda. Dan tentang mendidik anak secara dini, waktu itu beliau berkesempatan tinggal di Indonesia selama 7 tahun. Dan banyak sekali aktivitas sekolahnya karena bersekolah di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu, ada lomba-lomba, lomba fashion show, nyanyi, hafalan Quran, dan bahkan sempat juga masuk di TV di Indonesia. Dan pertanyaannya, apakah saya terlalu eksploitasi anak-anak terlalu dini dan terlalu semangat membebani mereka dengan multitalenta selama di Indonesia? Karena katanya mumpung waktu dan biayanya bisa kami mampu saat itu. Itu satu pertanyaannya. Terus ada satu pertanyaan lagi dari seorang ibu anonymous juga yang agak related ya, jadi saya bacakan sekalian aja. Coba saya lihat. Bertanya bagaimana membangun kepercayaan diri anak saat mereka belajar untuk tampil di publik. Jadi satu tentang apakah terlalu eksploitasi anak-anak terlalu dini dengan banyaknya kegiatan, dan satu lagi bagaimana membangun kepercayaan diri anak-anak saat mereka belajar untuk tampil di publik. Silahkan mungkin Mbak Lara mau menjawabnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tadi ibu 4 anak ya, saya yakin yang namanya ibu, kita lebih paham gitu, bisa melihat bagaimana ekspresi atau perasaan anak-anak kita, apakah merasa tertekan atau merasa dieksploitasi dan sebagainya. Kembali lagi, tadi juga kan Teh Reni sama Teh Danesha juga udah mengingatkan ya tentang pentingnya niat. Jadi kita juga introspeksi pada diri kita, bahwa ketika kita memfasilitasi anak dengan berbagai kegiatan atau apapun gitu ya, misalnya juga yang di show misalnya di depan umum, pastikan bahwa niat kita baik gitu, bukan niat untuk supaya supaya ini anak saya terkenal dan sebagainya. Karena banyak juga kajian-kajian penelitiannya dari psikologi. Anak ketika terlalu diekspos nanti mereka jenuh. Anak yang terlalu banyak dipuji di awal gitu ya, yang biasa mendapatkan tepuk tangan dan sambutan, ketika yang namanya hidup itu kan berubah ya, dinamis, ketika tidak ada tepuk tangan lagi belum tentu dia kuat. Jadi menurut saya selama kita masih bisa dalam rambu-rambu Islam, tidak boleh terlalu banyak mengekspos, apalagi kalau misalnya anak kita perempuan ya, ini bukan bias gender gitu ya, karena sekarang kebanyakan yang selfie malah perempuan gitu ya. Nah, kita sama-sama belajar lagi bagaimana dalam Islam itu mengajarkan sejauh mana anak kita bisa diekspos misalnya di ruang-ruang publik, apalagi sekarang udah mulai banyak gitu ya orang yang jahat gitu. Jadi mudah-mudahan ketika niat kita baik, kita optimal ikhtiar yang terbaik buat anak kita dengan berbagai kegiatan, jangan sampai tergoda gitu. Jadi mohon maaf nih, misalnya ada beberapa ya cerita klien yang anaknya dapat kesempatan misalnya tampil di publik sekali, nanti terus kan ada lagi tuh 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan akhirnya semuanya dirangkul, akhirnya disitulah masalah tuh akan terjadi. Yang tadinya anak masih bahagia, terus akhirnya menjadi lelah gitu ya, stres dan sebagainya. Jadi ya bismillah, banyak istighfar juga, kemudian introspeksi kita mau arahkan kemana. Tentu saja keberhasilan anak kita bukan berarti keberhasilan yang dipuji banyak orang, pun banyak yang berhasil tidak perlu diketahui oleh banyak orang gitu ya, supaya kita juga bisa menjaga hati kita ya, insya Allah. Itu ya, terus adalah ada pertanyaan berikutnya, bagaimana cara ini menumbuhkan percaya diri anak untuk tampil di publik? Nah, pertama yang harus kita ingat, kita jangan sasarannya kepada produk gimana anak tampil di publik. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita, umur berapa kita berani untuk tampil di publik? Belum tentu waktu TK atau SD. Bisa aja sampai umur sekarang tampil di publik masih nervous, ya enggak? Jadi mudah-mudahan kita kembali lagi, tujuan kita bukan supaya anak tampil di publik, apalagi nanti kita ngebeda-bedain. Apalagi anak kita masih TK, masih SD, kita bilang, tuh masa takut sih? Tuh yang lain tuh pada berani, di panggung nggak usah gitu. Insya Allah jalannya masih panjang. Kita hanya mensupport, yuk
Misalnya mau ke panggung gitu ya, anak-anak kecil bareng-bareng sama-sama ada temannya. Kalau kakak mau misalnya, kakak nyaman nggak? Kalau kakak belum mau sekarang nggak apa-apa. Udah, jadi jangan, mudah-mudahan kita nggak orientasi kepada produknya gitu. Banyak yang dulu tampil waktu kecil pas udah besar malah terisolasi. Maksudnya nggak mau lagi, kita nggak begitu, tapi kita lihat dalam jangka panjang. Jadi benar-benar deh, niat kita, tujuan kita, kembalikan kepada rambu-rambu bagaimana ajaran Islam gitu ya. Kita tidak menekan, bukan produknya untuk tampil, bisa ini, takutnya itu kecampur sama ambisi kita. Gitu. Jadi kita terima anak kita apa adanya, kita fasilitasi, kalau dia udah bisa berani, alhamdulillah, kalau belum that's alright gitu. Dia kan masih anak kita support gitu kan, insya Allah. Masya Mungkin Allah. teman-teman yang lain mau nambahkan. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sharing hari ini ya, Masya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Teh Reni. Tadi disampaikan kan Teh Reni nggak punya TV di rumah, nggak provide TV di rumah maksudnya. Apakah kalau gadget anak-anak tetap ada aksesnya atau tidak sama sekali? Teh Reni silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gadget, saya bukan orang yang benar-benar free dari gadget, jadi anak-anak juga Asma juga mengenal gadget gitu. Cuman saya tidak memandang TV atau gadget itu sebagai sesuatu yang haram ya. Jadi cuman karena kami memang waktu itu ya, kalau TV tidak sama sekali karena ya dengan segala pertimbangan lah. Tapi kalau gadget ini kok mereka punya Asma punya akses gitu ya. Tapi biasanya saya tanya gitu ya, kebutuhannya buat apa? Kalau mau nonton apa? Berapa lama? Ya kemudian dibikin kesepakatan aja gitu ya. Kalau misalkan mau memang bilangnya mau 30 menit, oke. Boleh dipasang timernya, nanti terus udah 30 menit berarti misalkan waktunya udah habis, gimana mau Asma yang kembalikan atau ibu yang simpenin gitu. Jadi semuanya tuh dari kesepakatan-kesepakatan. Saya tidak memandang gadget itu sebagai benda haram ya semuanya netral dan bahkan bisa jadi manfaat gitu. Justru kita akan mengajarkan juga itu bagian dari sarana belajar kita ya. Jadi justru diajarkan untuk bagaimana memanfaatkan itu sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi lebih ditanya mau ngapain ya. Jadi prinsipnya gadget itu kan dia dipinjemin, jadi nggak pernah punya gadget sendiri. Yang namanya dipinjemin berarti ada kesepakatan gitu ya, mau pakai berapa lama, mau dikembalikan kapan, dipakai buat apa ya. Jadi tergantung konten. Jadi bukan masalah barangnya tapi konten dan juga kesepakatan dari waktu tadi ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak bersih dari gadget sama sekali. Justru kalau saya memandang itu tuh bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana cara kita memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Teh Reni untuk jawabannya. Oke, saya di-unmute kan ya, sudah ya. Ya, pertanyaan berikutnya adalah menjadi pertanyaan terakhir kita, dan ini pertanyaannya untuk Nesha. Dan Nesha, ada pertanyaan, ada yang minta tolong dielaborasi lagi tadi Quran journaling itu maksudnya prosesnya tuh gimana? Programnya apa? Oh iya, sebentar aku coba share screen ya. Ya. Mana tadi dia? Oh iya, kalau Quran journaling tuh intinya kegiatan yang berhubungan dengan Al-Quran, tapi memang yang lebih menulis karena anaknya sebenarnya senang bercerita gitu, senang macam-macam. Dia suka menulis juga, tapi pingin diarahkan lebih ke yang positif lah, tapi nggak apa-apa juga sih, biasanya juga dia suka scribble dan segala macam. Untuk Quran journaling itu ada pilihannya, ini makanya aku diskusikan juga sama dia, misalkan kalau masih seumur Danu juga bisa diajak sih, karena kita maunya imaji positif ya dari Al-Quran itu juga, jadi contohnya misalkan in Jannah, I want, jadi dia memvisualisasikan kayak di sana Jannah itu seperti apa sih, dia pengennya ada apa aja. Kalau sudah dia gambar gitu nanti kita diskusi lagi, kira-kira biar kita bisa ke surga sama-sama, perilaku seperti apa ya yang kita bisa kerjakan, lalu kita sama-sama juga cari mungkin beberapa surat yang ada di Al-Quran
yang berhubungan dengan jannah gitu. Nanti kita tulis ulang, kita bacakan, seperti itu sih kira-kira. Kalau ada gratitude journal juga, kita biasanya, hari ini kita berterima kasih tentang apa ya? Oh, alhamdulillah ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini aku dapat bermain bersama teman-teman. Itu yang simpel sederhana banget ya, cuman mungkin nanti kita juga bisa cari Asmaul Husnanya, karena biasanya kan yang kita hafal itu doang ya. Aku sama-sama belajar sih sama anak-anak, karena jujur pengetahuan aku yang nggak ya jauh lah mungkin di bawah ibu-ibu yang lain ya. Karena aku baru belajar, ya aku bilang tadi ya sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Jadi aku sama-sama mencari Asmaul Husnanya apa, yang cocok untuk, oh kita mau bersyukurnya seperti apa, kita menyebut nama Allahnya seperti apa gitu. Terus kadang sederhana yang bisa bermain sama adiknya, kita cari-cari juga ayatnya di Al-Quran. Jadi semua di-relate ke ayat di Al-Quran sih, juga ada find words in Al-Quran, sekedar mungkin kalau dia senangnya, waktu itu lagi senangnya binatang, oh binatang-binatang apa saja sih yang ada di Al-Quran? Oh ada lebah, oh ada ini, ada itu, ada atau makanan apa aja sih? Oh ada madu, ada zaitun, kayak gitu-gitu sih, lebih kayak yang relate banget sama kesehariannya gitu ya. Mungkin kalau dulu kita dipaksanya langsung hafalin inilah, hafalin itu, hafalin ini, kadang belum tentu anaknya mau. Tadi memang benar kata Teh Reni ya, harus pas dia, "Oh aku lagi pingin melakukan ini," tuh baru itu kita emang harus cepet banget di situ masuknya gitu. Cuman untuk sementara, sambil berjalan gitu aku sering ini sih, apa namanya, yang relate dengan keseharian itu kita cari yuk ayatnya di Al-Quran yang mana gitu. Jadi nggak selalu buka Al-Quran itu nggak selalu harus berurutan kan dari awal sampai akhir. Kadang kita cari di tengah, kadang kita cari di mana. Oh kita lagi senangnya belajar tentang Nabi siapa atau Rasulullah. Oh ayatnya ada di sini yang relate sama keseharian. Begitu sih kira-kira. Cuman ya itu tadi sih aku juga masih belajar ya. Jadi mudah-mudahan mungkin Teh Reni itu juga banyak bisa nambahin kali ya, karena lebih hafal gitu. Aku juga sama-sama nyarinya kadang malah masih search dulu apa gimana, karena juga hafalannya masih kurang. Kira-kira kalau aku, Quran journaling gitu sih, pokoknya intinya mencari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan apa kejadian yang sedang dilakukan atau ya tadi, binatang atau makanan atau tumbuhan, seperti itu sih. Kira-kira. Masya Allah. Terima kasih Nesya atas sharingnya, sangat inspiring ya. Jadi itu aktivitas sebenarnya simple ya, tapi ya kepikiran aja gitu. Kalau itu tuh ya banyak manfaatnya dan fun untuk dilakukan dan educative of course ya. Alhamdulillah. Oke ibu-ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Maka dari itu mari kita tutup acara Bincang Santai Serial Talk hari ini. Saya ingin berterima kasih kembali sekali lagi kepada para narasumber hebat kita. Jazakumullah khairan katsiran, ada Mbak Rafridani, Teh Reni Rusliani, dan Danesha Judar. Terima kasih sekali ibu-ibu sekalian. Semoga ilmu yang telah disampaikan hari ini menjadi amal jariah dan memberi banyak manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah bergabung hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sesungguhnya segala kekurangan datangnya dari kami dan segala kelebihan semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fadia Nugraha atas nama Sifer dan Muslimah Hostel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Ya maaf lahir batin semua. Terima kasih, maaf batin. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Mbak Lara, Terani, Danesa, semua Danesha. ibu-bunda semua. Semua. Khair. Terima kasih, sampai ketemu. Semoga Terima sehat. kasih Mbak Desy. Ini saya banyak belajar juga hari ini. Sama-sama, Allah, saya juga banyak banyak belajar. belajar. Maafin Ya. makasih banyak. Pamit Di ya. sini ada beberapa mantan mahasiswa saya juga, ibu-ibu. Oh ya, Masya ibu-ibu Allah. dari ini ibu-ibu banyak ini ya pelaku. Iya, terima kasih Bu Ya. Lara. Terima Iya, kasih Masya Allah. ibu. Mantan mahasiswa dan mahasiswa mungkin ya beberapa bisa bergabung di Zoom. Terima kasih sudah hadir dan rekan-rekan juga para pendidik PAUD. Bu Iya. Dede juga ini lama. Iya. Kontak, makasih ya. Tahu dari mana? Perasaan nggak saya kasih tahu.
Terima kasih Pak Ijang yang di belakang layar, IMCV atas supportnya. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah khair Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak Ijang ya semuanya. Bu Feni juga, wah semua di Ya, belakang Bu Farah. layar. Iya, jadi boleh pamit ya? Boleh, Bu. Sekarang ya, iya makasih Pamit ya banyak. semuanya. Terima kasih Pak Regina Semuanya semua. Ibu. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi makasih semua. wabarakatuh. Makasih Mbak Danesa, kapan-kapan ketemu lagi. Iya, insya Allah. Pak Reni juga, Teh Reni semua. Izin.